Wilayah Fastiven, Istana Fastiven. Kaisar Goldisle datang mengunjungi tempat ini sekali lagi, dan baik Avatar Jining maupun Kaisar Soleski telah keluar untuk menyambutnya secara langsung. Dark North, Kaisar Goldisle segera memulai, aku malu harus memberitahumu tentang ini. Saudara Goldisle, masuklah dan duduk. Kita bisa mendiskusikan berbagai hal secara perlahan. Ning agak terkejut mengapa Kaisar Goldisle mengaku malu begitu mereka bertemu. Kaisar Goldisle mengangguk, menahan diri untuk saat ini. Ning dan Soleski memimpin jalan untuknya saat ketiganya memasuki aula samping yang terpencil di dalam Istana Fastiven. Ketiganya kemudian duduk, beberapa anggur berkualitas ditempatkan di depan masing-masing meja mereka. Aroma anggur tercium di seluruh aula, tetapi Kaisar Goldisle sedang tidak ingin bersantai. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku malu mengatakan ini padamu, tapi, baru hari ini, Kaisar Bloodcloud pergi dan mencariku. Awan darah. Ning mengerutkan kening. Kaisar Bloodcloud jelas merupakan pilar utama dari kekuatan jahat yang ditinggalkan oleh Archon Silk Snow. Apa? Apakah dia ingin memohon belas kasihan? Ning bertanya. Disitulah kamu salah, Dark North. Kaisar Goldisle menggelengkan kepalanya. Dia tidak meminta belas kasihan. Sebaliknya, dia berusaha untuk mengirim berita melalui aliansi Dao ke alam semesta lain tentang sesuatu yang telah ia temukan. Aliansi 16 alam semesta. Apa itu? Ning bingung. Aliansi hebat yang awalnya didirikan dan dipimpin oleh Real Mallard Windgrass. Ini terdiri dari aliansi Dao dari 16 alam semesta terdekat yang telah bergabung bersama untuk memastikan stabilitas, perdamaian, dan sekutu jika terjadi penjajah luar. Kita dapat saling memberitahu tentang berbagai bahaya atau informasi penting yang kita temukan. Pada saat krisis, 16 alam semesta akan berada dalam satu langkah yang mutlak dan tidak akan takut pada kekuatan luar. Real Mallard Windgrass dipilih sebagai pemimpin tertinggi oleh ke-16 alam semesta, dan diakui sebagai ahli paling kuat dari aliansi 16 alam semesta. Windgrass Tuan Alam, Ning menghela nafas dengan takjub. Yang terkuat di 16 alam semesta. Kaisar Soleski di dekatnya juga menghela nafas dengan takjub. Itu berarti dia harus jauh lebih kuat daripada Hegemon Bright Sore. Dia mengendalikan alam semesta alternatif dan sangat kuat. Selama Perang Fajar, dia memberikan jasa luar biasa dalam pertempuran dan akhirnya mengendalikan mesin perang Sith yang menakutkan yang dikenal adalah Black Sun. Kaisar Goldisle melanjutkan, tapi itu cukup tentang dia. Saya di sini karena apa yang diperintahkan Kaisar Bloodcloud kepada aliansi Dao kami untuk dikirim ke semua orang. Ini adalah sesuatu yang akan sangat mengkhawatirkanmu, Dark North. Ning dan Soleski saling bertukar pandang. Apa yang dia katakan? Ning sudah punya firasat buruk. Kaisar Blackcloud mengatakan bahwa Andalah yang memburu Archon Silk Snow, memaksanya untuk bunuh diri pada akhirnya, dan bahwa kerajaannya sekarang ada di tangan Anda. Kaisar Goldisle melanjutkan, Kaisar Bloodcloud meminta saya untuk mengirimkan informasi ini keluar. Seperti yang Anda ketahui, aliansi Dao adalah struktur yang sangat longgar dan hanya memiliki beberapa aturan dasar. Tidak ada alasan bagiku untuk menolak proposal ini dan bahkan jika dia tidak melewatiku, dia akan mampu melewati banyak kaisar lain yang terhubung ke alam semesta lain. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, Saudara Goldisle. Saya mengerti. Wajah Ning tegang. Beri aku waktu untuk berpikir. Ya, Anda memang perlu memikirkan ini, Kaisar Goldisle setuju, dengan ekspresi berat di wajahnya. Sekarang kata itu telah dikirim ke 16 alam semesta dan juga sebaliknya yang berada di bawah Real Mallard Windgrass. Saya khawatir bahwa beberapa hegemon dan kaisar yang kuat akan bergegas ke alam naga api kami dan mencoba mengambil alam itu dari Anda. Ning tenggelam dalam pikirannya. Menjijikan. Tembakan yang benar-benar jahat. Archon Silk Snow sama kerasnya terhadap dirinya sendiri seperti halnya dia terhadap musuhnya. Dia tidak pernah berani mengungkapkan rahasia alam sebelum kematiannya. Jadi mengapa Kaisar Bloodcloud mengetahuinya segera setelah dia meninggal? Mengapa Kaisar Bloodcloud juga tahu bahwa Archon Silk Snow telah diburu oleh Ning dan dipaksa untuk bunuh diri? Siapa yang tahu semua detail kecil ini? Selain Ning sendiri, hanya Archon Silk Snow yang sudah meninggal yang tahu. Langkah jahat, Silk Snow, jadi ini kartu terakhirmu untuk membunuhku. Ning perlahan menggelengkan kepalanya. Kamu mempertaruhkan hidupmu untuk menyelidiki alam Jadevire, semua dengan tujuan mencoba menarikku ke dalam dan membunuhku, dan kamu bahkan datang dengan rencana cadangan terakhir untuk menggunakan alam untuk membunuhku jika kamu sendiri tidak bisa. Kaisar Soleski dan Kaisar Goldisle sama-sama memandang Ning, menunggunya membuat keputusan. Dark North, kenapa kamu tidak menyerahkan Realmship? Kaisar Soleski tidak bisa tidak menyarankan. Menyerah. Ning menggelengkan kepalanya. Jika saya memperdagangkan ranah kepada orang lain,
saya masih akan memiliki harta yang sangat banyak. Harta karun itu akan terus menarik mata serakah dari beberapa kekuatan besar lainnya. Kalau begitu jangan meminta harta sama sekali. Serahkan saja sebagai hadiah, kata Kaisar Soleski. Dan mengapa saya harus memberikan harta saya? Ning menggelengkan kepalanya, senyum dingin di bibirnya dan sinar dingin di matanya. Dia kemudian menatap Kaisar Goldisle. Brother Goldisle, ada sesuatu yang harus saya ganggu dengan Anda. Silakan saja dan ucapkan kata itu. Kaisar Goldisle merasa sedikit malu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan aturan aliansi Dao mengikat. Selain itu, beberapa kaisar terhubung ke dunia luar. Banyak dari mereka menghabiskan hari-hari mereka berkeliaran dan bertualang tetapi tetap mempertahankan avatar mereka di rumah. Jadi, sangat mudah untuk meminta kaisar ini membantu menyebarkan berita. Tidak ada cara untuk menghentikannya sama sekali, jadi Kaisar Goldisle tidak mau melanggar hukum aliansi Dao. Seperti yang Anda tahu, saya selalu ingin membalikkan ruang waktu untuk menghidupkan kembali rekan Dao saya. Ning tersenyum. Sekarang aku memiliki ranah ini, aku ingin menggunakannya untuk meminta seorang autark melakukan hal itu. Tanyakan pada autark. Kaisar Goldisle dan Kaisar Soleski sama-sama tercengang. Mereka berdua pernah mendengar tentang autark, tetapi bahkan mayoritas hegemon tidak pernah bisa benar-benar bertemu dengannya. Baik, Kaisar Goldisle mengangguk berulang kali. Itu solusi yang bagus. Jika hartamu berakhir di tangan seorang autark, tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Tapi Dark North, aku harus memperingatkanmu, aliansi Dao hanya bisa membantumu mengirim kabar ke autark sesegera mungkin. Adapun berapa lama autark akan berlangsung, kami tidak bisa memastikan. Bagi autark, Realmship mungkin merupakan mainan kecil yang menyenangkan, tetapi mereka tetap tidak akan cukup peduli untuk melepaskan semuanya demi satu. Mereka hanya akan menerima tawaran Anda untuk memastikan bahwa hukum keadilan paling dasar di alam semesta dipertahankan. Saya mengerti. Ning mengangguk. Autark berada di puncak kekuatan di antara para pembudidaya, yang mampu menciptakan bahkan first line dengan mudah. Ketika Site telah dikalahkan, para autark pasti telah memperoleh rampasan perang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika bukan itu masalahnya, pada tingkat mereka harta ini benar-benar hampir tidak memiliki arti sama sekali bagi mereka. Mereka tidak benar-benar tidak peduli terhadap para kultivator yang lebih lemah tapi mereka juga tidak bisa membantu semua orang yang bertanya mau tak mau. Itu tidak pantas. Jadi, autark menjalankan prinsip sederhana, jika kamu ingin salah satu dari mereka membantumu, kamu harus membayar harga yang sesuai, meskipun mereka sendiri tidak peduli dengan harta karun itu sendiri. Benar, saya akan pergi mengirim kabar sekarang, kata Kaisar Goldisle. Aku akan memberimu jawaban secepat mungkin. Bagus. Ning merasa kegembiraan membengkak di dadanya. Dia meminta bantuan seorang autark. Bantuan untuk sebuah kerajaan kapan autark akan datang. Berita dengan cepat menyebar ke wilayah Realmeller Twingrass. Dia memiliki status unggulan dia adalah satu-satunya di seluruh aliansi 16 alam semesta yang mampu menghubungi seorang autark. Dia ingin menggunakan ranah alam untuk meminta autark untuk menghidupkan kembali rekan Dao-nya. Dao Lord Dark North ini cukup romantis. Realmeller Twingrass tertawa ketika mendengar ini, lalu segera membantu mengirim kabar. Sebuah wilayah yang jauh dari kegelapan besar. Di dalam kekosongan kehampaan, ada wilayah segitiga yang sangat besar dengan serangkaian istana yang sangat indah di tengahnya, yang masing-masing memancarkan bintik cahaya kemasan. Di bagian paling tengah adalah istana yang sangat menjulang, yang terbesar dari semuanya. Menguasai. Seorang pemuda berjubah biru yang memancarkan aura keabadian bergerak untuk berdiri dengan hormat di luar ruangan pribadi di dalam istana. Di dalam kamar pribadi ada seorang pria tua botak berjubah hitam yang memiliki sepasang antena berdaging yang tumbuh dari atas kepalanya. Mata emasnya terfokus penuh pada bola dunia abu-abu seukuran tengkorak di depannya, dan rune dan pola yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi bola dunia. Antena berdaging melambai di atas kepala pria tua botak itu, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dengan lembut mengulurkan tangan untuk mengetuk bola dunia abu-abu sekali, menyebabkan pola yang tak terhitung jumlahnya berubah secara instan dan aura kekuatan terbentuk. Masih tidak benar. Pria tua botak itu menggelengkan kepalanya, lalu mengulurkan tangan kanannya yang putih pucat untuk mengetuknya lagi, membuatnya kembali tenang. Menguasai. Panggilan kedua terdengar dari luar. Sianer, kenapa kau menggangguku? Baru sekarang lelaki tua itu memperhatikan gangguan itu dan merespons.
Realmeller Twingrass mengirim kabar bahwa seseorang bernama Daolord Darknord di alam semesta Flame Dragon ingin menggunakan alam semesta untuk meminta Anda membantunya membalikkan ruang waktu untuk menghidupkan kembali rekan Dao-nya, kata pemuda berjubah biru di luar dengan hormat. Laki-laki mabuk cinta. Pria tua botak itu mengangguk. Baiklah, baiklah. Mengerti. Berhenti menggangguku, aku akan segera ke sana. Segera. Pemuda di luar pintu bergumam pelan, Tuan, terakhir kali Anda mengatakan Anda akan pergi, segera, Anda menunda lebih dari 600.000 siklus kekacauan. Antena pria tua botak itu langsung mulai berputar karena malu dan jengkel. Beraninya kau mengejekku, bocah. Kali ini, itu benar-benar akan segera. Saya sudah cukup banyak selesai memperbaiki harta ini. Ini hanya membutuhkan sedikit lebih banyak pekerjaan. Setelah saya selesai memperbaikinya, saya akan pergi. Baiklah, jangan ganggu saya lagi sebelum saya menyelesaikan proyek ini. Baik, pemuda berjubah biru tidak punya pilihan selain pergi, lalu mengirim tanggapan ini kembali ke teman baiknya, Realmeller Twingrass. Setelah membantu Jining mengirim kabar, Kaisar Goldisle tidak segera bergegas pergi. Dia malah terus tinggal di istana Fastiven seperti yang dia inginkan untuk tanggapan Autark. Hanya setengah hari kemudian, tanggapan itu datang. Utara gelap, Kaisar Goldisle segera mencari Ning. Ning duduk diam di puncak gunung. Ketika dia melihat Kaisar Goldisle terbang ke arahnya, dia tidak bisa menahan perasaan gugup apakah kita punya jawaban. Suara mendesing. Kaisar Goldisle turun di puncak gunung di sebelahnya. Kami punya jawaban. Sejak perang melawan Sith berakhir, menjadi sulit untuk menemukan Autark dan hampir tidak ada hegemon yang tahu di mana mereka berada. Kami harus mengandalkan Realmeller Twingrass dan statusnya yang luar biasa untuk mencapainya. Dia memberikan pencapaian besar selama Perang Fajar dan merupakan satu-satunya orang di aliansi 16 alam semesta yang dapat menghubungi Autark tapi kali ini, dia hanya bisa menjangkau Autark Titanos. Autark Titanos. Ning tumbuh bersemangat dengan antisipasi. Semua Autar adalah figur transendental. Setelah perang, Autark Bolin telah menciptakan ras Ion dan kemudian menghilang. Autark Awakener adalah sosok yang lebih misterius, dia telah mengembara di seluruh Chaosverse lalu menghilang tanpa jejak juga. Hanya berkat pertemuan Ning dengan Azure Flower Estate, dia tahu Autark Awakener telah binasa dengan cara yang bisa dianggap bunuh diri. Untuk menghubungi seorang Autark bukanlah hal yang mudah. Autark lainnya terlalu banyak berkeliaran. Hanya Autark Titanos yang paling sering tinggal di tanah miliknya. Seharusnya, Autark Titanos menghabiskan seluruh waktunya untuk menganalisis peradaban Sith dan dengan demikian merupakan Autark yang paling mudah dijangkau. Saat kita membutuhkan Autark untuk melakukan sesuatu, dialah yang biasanya bisa kita hubungi, Kaisar Goldisle menjelaskan. Apakah Autark menerima? Ning bertanya. Autark Titanos memang menerima, iya. Dia bilang dia akan datang, segera. Ekspresi pasrah ada di wajah Kaisar Goldisle. Segera, Ning kewalahan dengan sukacita. Jangan terlalu bersemangat. Terakhir kali dia mengatakan hal yang sama, tetapi dia menunda lebih dari 600.000 siklus kekacauan, kata Kaisar Goldisle. Kau mengerti? Aku yakin. Kami beruntung Autark setuju untuk membantu sama sekali tidak ada cara untuk meminta mereka datang ke sini segera. Ning menatap. Apakah kamu baru saja mengatakan 600.000? Dia mungkin sudah lama mati. Daolord hanya memiliki rentang hidup 108.000 siklus kekacauan. Realmeller Twingrass meminta Kaisar Yuxian untuk mengomelinya sedikit, Kaisar Goldisle menggelengkan kepalanya. Autark Titanos berjanji bahwa kali ini, dia benar-benar akan datang, segera. Dia sangat dekat untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan perbaikan pada harta karun Sith. Ning tidak berdaya. Seberapa cepat, segera. Baiklah, saya mengerti. Saya tidak punya pilihan selain menunggu. Realmeller Twingrass berkata bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk mencoba dan menghubungi Autark yang berbeda juga. Tetapi untuk saat ini, dia belum dapat menemukannya, kata Kaisar Goldisle. Bantu aku menyampaikan terima kasihku kepada Realmeller Twingrass, kata Ning. Dan di dalam hatinya, dia benar-benar merasa bersyukur. Tidak ada hubungan antara dia dan Realmeller, ahli paling penting dari 16 Realm versus Alliance. Pria itu tidak membutuhkan apapun darinya baginya untuk bekerja begitu keras atas nama Ning sudah menunjukkan niat baik yang besar. Ning merasakan campuran kegugupan, kegembiraan, dan kekecewaan. Sangat jarang bagi Ning untuk merasakan bunga rampai emosional seperti itu, tapi ini terlalu penting baginya. Menghidupkan kembali istrinya adalah keinginan terbesar yang dia miliki. Autark Titanos tahu kamu adalah seorang Daolord. Dia mungkin tidak akan menunda terlalu lama, kata Kaisar Goldisle menghibur. Baik,
Ning mengangguk. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Semoga, altar Titanos benar-benar akan tiba segera. Selanjutnya, saya perlu khawatir tentang bagaimana saya akan berurusan dengan hegemoni dan kekuatan besar yang datang dari alam semesta lain. Tidak mungkin Ning akan menyerahkan ranahnya kepada orang luar ini. Hidden Fin Rilam Verse, matahari hitam. 3 sosok berdiri di atas dataran sepi. Salah satunya adalah pemuda gemuk, Kaisar Wu Ye, sementara 2 lainnya juga merupakan kekuatan besar. Wu Ye, kamu terlalu serakah. Ini hanya perjalanan ke alam semesta Flame Dragon. Mengapa Anda meminta sebanyak itu? Salah satu dari keduanya adalah seorang lelaki tua kurus yang kulitnya ditutupi lapisan sisik biru. Dia berbicara dengan suara tidak senang ketika dia melihat rekannya, seorang pria tinggi berotot yang memiliki 2 sayap hitam di punggungnya. Aku tidak hanya harus mengirimmu ke sana, aku juga harus membawamu kembali. Hegemon Wu Ye menatapnya. Itu perjalanan pulang pergi. Tapi mengapa kamu harus bersikeras pada hegemoni yang harganya 3 kali lipat dari kaisar lainnya? Lelaki tua kurus itu terus bergumam sedih. Bagaimana saya bisa memperlakukan mereka dengan setara? Kalian semua akan pergi ke alam naga api untuk memperebutkan alam, kan? Hegemoni secara alami memiliki peluang yang jauh lebih baik daripada semua kaisar lainnya. Hegemon Wu Ye menyeringai. Azurefin, hentikan omong kosongnya. Anda harus menghitung bintang keberuntungan Anda. Anda bahkan bukan milik alam semesta tersembunyi, Anda baru saja lewat. Itulah satu-satunya alasan Anda bahkan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kesempatan ini dan Anda bahkan sangat beruntung berada di kelompok pertama orang yang saya antar. Itu berarti Anda akan menjadi orang pertama yang sampai di sana. Suara mendesing. Suara mendesing. 2 garis cahaya terbang ke arah mereka dari jauh. Ayo cepat. Hegemon Wu Ye memanggil keduanya. Kami menunggu kalian berdua. Wu Ye, aku tidak percaya berapa banyak yang kamu bayar, mengingat sudah berapa lama kita berteman. Salah satu dari 2 sosok yang terbang di atas adalah seorang lelaki tua bermata 3, berjubah emas yang menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Bayar harganya atau cari cara untuk melakukannya sendiri, gumam Hegemon Wu Ye. Sangat jarang bagiku untuk memiliki kesempatan menghasilkan uang dengan ranah ini, jadi hentikan erangannya. Hegemon Wu Ye sering memanfaatkan tuannya dan menggunakan golem tuannya untuk menghasilkan uang, tetapi kali ini dia ingin mendapatkan beberapa harta lebih banyak dari biasanya. Inilah mengapa dia meminjam ranah dari tuannya, menawarkan untuk mengirim orang ke depan tetapi menuntut harga tinggi untuk itu. Dia menagih hegemoni satu harga dan semua kaisar lainnya dengan harga berbeda. Dawn Ruler, fakta bahwa kita berdua adalah bagian dari alam semesta tersembunyi berarti bahwa Anda akan menjadi kelompok orang pertama yang tiba di alam semesta Flame Dragon. Rayakan saja keberuntungan Anda dengan tenang. Baiklah, sekarang semua orang ada di sini, kita akan pergi. Hegemon Wu Ye melambaikan tangannya, memimpin Hegemon Azurefin, Hegemon Dawn Ruler, dan 2 kaisar lainnya ke ranahnya. Dia kemudian meninggalkan alam semesta tersembunyi dan mulai maju melalui kegelapan besar yang tak berujung. Satu-satunya orang dari alam semesta tersembunyi yang ingin ambil bagian dalam ekspedisi ini adalah Hegemon Dawn Ruler dan 2 kaisar. Adapun Hegemon Azurefin, dia adalah hegemon pengembara yang bukan penduduk asli tempat ini. Tanggung jawab Hegemon Wu Ye hanyalah melayani sebagai ferry. Dia memiliki 3 kelompok orang yang akan dia kirim secara total. Beberapa alam semesta ada di dekatnya sementara yang lain jauh. Untuk angkatan pertama, dia akan mengambil beberapa jalan memutar dalam perjalanan ke alam semesta Flame Dragon, bergerak melalui 2 alam semesta terdekat lainnya dan menjemput beberapa orang lagi. Dengan demikian, dia akan membawa total 3 Realme Verse senilai kekuatan utama ke Flame Dragon Realm Verse. Untuk gelombang kedua, dia akan meninggalkan alam semesta Flame Dragon dan melakukan perjalanan memutar, membawa kekuatan utama dari 3 alam semesta lainnya ke alam semesta Flame Dragon. Untuk angkatan ketiga, dia hanya akan mampu membawa kekuatan besar dari 2 alam semesta terjauh. Ini membuat total 8 alam semesta. Alasan mengapa dia hanya bertanggung jawab untuk 8 adalah karena seseorang bersaing untuk bisnis yang sama. Di aliansi 16 alam semesta, ada orang lain yang dikenal sebagai Hegemon Foxun yang juga memiliki alam dan melakukan hal yang sama dengannya. Berdasarkan lokasi masing-masing, mereka akhirnya mengukir 16 alam semesta menjadi 2, dengan satu sisi bertanggung jawab atas 8 sementara yang lain bertanggung jawab atas 7. Hegemon dikenakan satu harga sementara kaisar lainnya dikenakan harga yang berbeda. Orang-orang di batch pertama akan dikenakan harga yang lebih tinggi, sementara mereka yang pergi kemudian akan mendapat sedikit diskon. Namun, perbedaannya tidak akan terlalu besar.
Mereka semua tahu bahwa mengingat bagaimana Daolord Dark North mampu memaksa Archon untuk mati, itu bukanlah tugas yang mudah bagi mereka untuk memaksanya menyerahkan sebuah kerajaan. Teror Starsea, alam Jadevire, di dalam pusat kendali dimensi tersembunyi itu. Ning tetap duduk dalam posisi lotus di udara di atas altar, menatap diagram formasi di bawah. Hegemon Wuye dan Hegemon Foxun masing-masing mengendalikan alam dan bertanggung jawab untuk mengangkut orang-orang. Ning mengangguk pelan. Aku ingin tahu hegemoni dan kekuatan besar mana yang akhirnya akan terlibat. Beberapa informasi tetap sangat rahasia. Jelas, kekuatan-kekuatan besar ini ingin merahasiakan sebanyak mungkin, untuk menangkapnya lengah. 15 alam semesta dan alam semesta lainnya, Ning menghitung dalam hati pada dirinya sendiri, berapa banyak kekuatan besar yang akan ambil bagian, semuanya digabungkan. Sekarang, dia telah belajar sedikit dari Kaisar Goldisle. Rumor mengatakan bahwa bahkan hegemon asing ikut serta, dan lebih dari satu pada saat itu. Desas-desus lain membisikkan bahwa tidak ada seorang pun di dunia lain yang akan ambil bagian. Masih rumor lain mengatakan bahwa sebanyak 3 hegemon dan 4 kaisar dari alam semesta Wines datang untuknya. Harus dipahami bahwa alam semesta Wines hanya memiliki total 4 hegemoni, itu berarti sebagian besar ahli elitnya semuanya datang. Segala macam rumor berterbangan, beberapa nyata dan beberapa palsu. Hal ini menyebabkan Ning merasakan tekanan yang luar biasa. Saya harus menguasai pembentukan kelopak bunga sesegera mungkin. Pada saat itu, saya akan dapat mengendalikan lorong-lorong api yang tak terhitung jumlahnya dan menggunakannya untuk melawan musuh saya. Ning menatap ke bawah, energi immortalnya mengalir ke dalam diagram formasi dan menyebabkan kelopak bunga pada formasi raksasa di bawah menyala, mengungkapkan proyeksi dari lorong-lorong api yang tak terhitung jumlahnya di udara di sekitarnya. Setiap proyeksi lorong yang menyala tampak sangat nyata, dan semuanya ditutupi dengan jebakan dan mekanisme yang tak terhitung jumlahnya. Saya harus mencari cara untuk mengalahkan mekanisme kontrol jika saya ingin mengambil kendali atas jebakan. Ning menggelengkan kepalanya. Dia baru saja dapat membuat beberapa kemajuan dalam beberapa hari terakhir, itulah sebabnya dia dapat menyebabkan seluruh wilayah muncul di udara di sekitarnya. Namun, dia tidak dapat benar-benar mengendalikan semua itu. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Primal Twin Jining tetap berada di Azure Flower Estate, mengandalkan podium batu autark untuk bermeditasi dengan marah pada berbagai teknik yang dimiliki oleh sekolah yang sama dengan formasi 7 api neraka. 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Dalam sekejap mata, lebih dari 9.000 tahun telah berlalu. Haha, Ning berjubah putih yang duduk dalam posisi lotus di udara di atas diagram formasi 7 api neraka raksasa mulai tertawa keras saat dia bangkit, ekspresi kegembiraan di wajahnya. Energi abadi melonjak dari seluruh tubuhnya, membanjiri diagram formasi dan mengalir menuju kelopak bunga. Ledakan, ledakan, ledakan. Proyeksi lorong api yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi muncul di udara di sekitarnya. Setiap lorong setipis untaian sutra, dan setiap lorong seperti untaian dipenuhi dengan mekanisme dan jebakan yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya, Ning bisa melihat mereka semua dengan jelas dengan mata terbuka, dan dia sekarang bisa mengendalikan semuanya juga. Setelah bermeditasi selama lebih dari 900.000 tahun, saya akhirnya berhasil memahami formasi kelopak bunga. Ning mengungkapkan ekspresi senang. Meskipun hanya 9.000 tahun telah berlalu di dunia, nyata, Primal Twin-nya telah menghabiskan seluruh periode waktu ini di bawah percepatan temporal 100x. Klak 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 klak. Bum 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 bum. Alam Jadevire benar-benar besar, dan lorong-lorong yang menyala merupakan bagian terbesarnya. Setiap lorong api sangat panjang, dan lorong api yang tak terhitung jumlahnya membentuk sarang besar yang mengarah ke penjara di jantung. Sekarang, semua lorong api yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Beberapa mekanisme yang sebelumnya terungkap tiba-tiba bersembunyi sekali lagi, sementara jebakan yang rusak mulai memperbaiki diri secara otomatis, dengan beberapa yang kembali ke kondisi sempurna. Namun, ada banyak daerah lain yang telah dihancurkan secara paksa meskipun Ning mampu dengan sempurna mengontrol area tersebut, dia tidak dapat memperbaikinya. Sekitar 30% dari area tersebut telah rusak. Ning mengangguk perlahan saat ia menyapu pandangannya di lorong-lorong ilusi yang tak terhitung jumlahnya di udara. Alam Jadevire rusak sangat parah selama perang sehingga sekarang menjadi ciptaan yang cacat. Namun di 70% sisanya, mekanisme dan jebakan yang tak terhitung jumlahnya semuanya berada di bawah kendaliku. Sekarang jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya, mata Ning melintas dengan keinginan untuk melakukan pertempuran. Sebelumnya, dia takut pada kekuatan besar yang menyerang alam semesta Flame Dragon. Sekarang,
dia hanya muram dan berhati-hati. Dia yakin akan peluangnya untuk menghadapi mereka, dalam peluangnya untuk melawan. Sebelumnya, banyak mekanisme dan jebakan di dalam lorong-lorong api yang tak terhitung jumlahnya terungkap karena tidak ada yang mengendalikan. Ini membuatnya sangat mudah bagi mereka untuk melewati mekanisme. Sekarang setelah mereka memiliki master lagi, semuanya berbeda. Bahkan jika Anda tidak mengaktifkan jebakan, Ning dapat mengaktifkannya dengan pikiran untuk menyelubungi Anda. Ada beberapa mekanisme yang sangat kuat yang, ketika dilepaskan, akan melepaskan ledakan yang akan mencakup lebih dari 10 miliar kilometer. Tidak akan ada cara untuk menghindari mereka sama sekali. Ning merenung pada dirinya sendiri, banyak hegemoni datang melawanku, tapi aku, Dark North, tidak akan kalah. Meskipun Ning lebih percaya diri dalam peluangnya sekarang karena dia mengendalikan lorong terowongan, dia masih tidak berani terlalu percaya diri. Dia tahu seberapa kuat musuhnya, dan mereka semua tahu betapa berbahayanya Jade Fire Realm. Tidak mungkin mereka akan dengan mudah terjebak. Satu-satunya yang tersisa adalah pembentukan benang sari bunga di intinya. Ning mulai menganalisis bagian formasi yang paling sulit dipahami, yang mengatur wilayah penjara. Mengontrol pembentukan benang sari bunga, berarti mengendalikan semua penjara di dalam area, memungkinkan dia untuk menyelamatkan Ninedus. Sayangnya, banyak penjara telah dihancurkan. Jika mereka semua benar-benar tidak rusak, kendali atas mereka akan memberinya kemampuan untuk melepaskan gelombang Decimatus. Waktu terus mengalir. Lebih dari 80.000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Sebuah robekan dalam ruang waktu tiba-tiba muncul di wilayah kekacauan primordial kosong di dalam alam semesta Flame Dragon, diikuti oleh gelembung kekuatan tak terlihat yang mendorongnya keluar dengan kapal kuno. Haha, semuanya, kita telah mencapai alam semesta Flame Dragon. Tawa keras terdengar, diikuti oleh kapal terbang yang menghilang ke udara tipis dan sekelompok sosok muncul di tempatnya. Ada total 10 angka secara total. Salah satunya adalah Hegemon Wuye, yang lainnya adalah berbagai kekuatan utama yang dia ambil. Aku sudah membawa kalian semua ke alam semesta Flame Dragon. Hegemon Wuye melihat ke 9. Kamu dapat memutuskan sendiri apakah kamu ingin menunggu di sini untuk kaisar berikutnya atau jika kamu ingin pergi dan memburu Daolord Dark North sendiri. Singkatnya, setelah semua ini selesai, saya akan kembali untuk membawa Anda kembali ke alam semesta Anda masing-masing. Baiklah, aku pergi. Saya harus pergi mendapatkan 2 kelompok kaisar berikutnya. Terima kasih, Saudara Wuye. Saudara Wuye, luangkan waktumu dengan yang lain. Semakin Anda menunda, semakin baik. 9 kekuatan utama semuanya dalam suasana hati yang baik. Dilihat dari waktu dan jarak, mereka seharusnya yang pertama tiba. Hegemon Wuye mengambil kendali atas ranahnya dan pergi. Ayo pergi. Ayo pergi ke Terror Star Sea dan Jade Fire Realm, lelaki tua kurus bersisik biru, Hegemon Azurevin, berkata dengan suara rendah. Dari 9 kaisar yang hadir, 5 adalah Hegemon sementara 4 lainnya cukup kuat dalam hak mereka sendiri. Hanya mereka yang sangat percaya diri dengan kemampuan mereka yang berani datang ke sini, dengan Hegemon Azurevin menjadi yang terkuat di grup. Ayo pergi. Kami tidak terlalu jauh dari Terror Star Sea. Saya melakukan perjalanan tercepat. Saya akan memimpin semua orang bersama saya, kata seorang pria yang mengenakan jubah biru yang anggun sambil tersenyum. Jari-jarinya sehalus batu giok alabaster, dan saat dia melambaikan jarinya, dia dengan mudah merobek jalan melalui ruang waktu. Karena Hegemon Oldgem telah memilih untuk membimbing kita, mari kita lanjutkan dan terima tawaran baiknya. Kekuatan besar lainnya tidak menolak. Meskipun dia tidak begitu akrab dengan Terror Star Sea, Hegemon Oldgem benar-benar sosok yang tangguh dalam hal bepergian. Hanya butuh 1 abad atau lebih untuk tiba di luar Jade Fire Realm. Alam Jade Fire, sungguh cantik. Hegemon Oldgem menatap pusaran api besar di depan mereka, masing-masing api tampak seperti kelopak bunga. Seharusnya, ini adalah mimpi buruk bagi orang-orang kita selama Perang Fajar. Banyak kekuatan besar di penjara di sini, dan semua orang yang masuk ke dalamnya binasa. Semuanya, kami telah mengumpulkan cukup banyak informasi mengenai Jade Fire Realm. Berdasarkan apa yang kami ketahui, masuk itu mudah tetapi pergi itu sulit. Hegemon Dawn Ruler berkata dengan suara dingin, Daolord Dark North masuk beberapa saat yang lalu. Saya membayangkan dia mungkin belum bisa melarikan diri dulu. Haruskah kita menunggunya di luar atau kita masuk ke dalam? Tentu saja masuk ke dalam, kata Hegemon Azurevin, secercah cahaya merah menakutkan berkedip di matanya. Kami yang pertama tiba di sini. Jika kita membuang waktu, ranah Hegemon Foxun mungkin akan tiba dengan sekelompok kaisar lainnya. Pada saat itu,
kita akan kehilangan keuntungan penggerak pertama kita dan akan lebih sulit lagi untuk mendapatkan Realmship. Semakin banyak waktu yang kita buang, semakin banyak kaisar yang akan datang dan semakin sulit hal-hal yang akan terjadi. Benar, seorang pria botak berjubah merah yang tampak muram mengangguk perlahan. Saya setuju bahwa kita semua harus segera masuk bersama-sama juga, seorang tetua berambut perak dengan pedang batu di punggungnya setuju. Karena kelima hegemon semuanya terjadi, 4 kaisar lainnya hanya bertukar pandang tetapi tidak mengatakan apa-apa. Haha, sayang sekali. Saya mendengar bahwa sosok paling kuat di alam semesta Flame Dragon adalah hegemon Bright Sore. Dia seharusnya tahu sedikit tentang alam Jadevire ini, tetapi dia tidak mau memberitahu kami apapun tentang itu sama sekali. Hegemon Azurefin terkekeh. Tetap saja kami mampu mengumpulkan cukup banyak kecerdasan. Ini harus cukup. Alam Jadevire telah hancur sejak lama dan seharusnya tidak lagi menimbulkan banyak bahaya bagi kita. Datang-datang. Ayo masuk ke dalam. Hegemon Azurefin segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke dalam. Ayo pergi, kata Hegemon Oldgem. Semua bersama sekarang. Ayo pergi. 9 kaisar mulai menyerbu ke dalam pusaran api yang luas, baik sendiri-sendiri atau berpasangan. Segera, mereka semua telah memasuki alam Jadevire. Ada banyak lorong yang menyala. Setelah memasuki alam Jadevire, kaisar melihat terowongan api yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan. Yang mana yang harus kita pilih? Kita, tuan-tuan, apakah kita masih berencana untuk bepergian bersama? Haha, aku lebih terbiasa bergerak sendiri. Aku akan masuk dulu. Jika aku yang pertama menemukan Daolord Dark North, kerajaan akan menjadi milikku, Hegemon Azurefin tertawa jahat. Dia segera menyerbu ke salah satu lorong yang menyala di sebelahnya. Dia adalah anggota paling kuat dari kelompok kaisar ini dan dengan demikian tentu saja tidak tertarik untuk bekerja sama dengan yang lain. Dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa membunuh seorang Daolord belaka. Ayo pergi. Hegemon Dawn Ruler memindai area itu dengan 3 matanya, lalu mengambil satu langkah ke depan dan berubah menjadi cahaya keemasan yang bersembunyi di lorong api yang jauh. Biarkan semuanya terserah takdir. Pria botak berwajah muram mengenakan jubah merah mengungkapkan sedikit senyuman saat dia terbang ke salah satu lorong yang menyala juga. Kakak Oldgem, mari kita bepergian bersama. Tetua berambut perak dengan pedang batu kuno di punggungnya bertanya. Ayo, Hegemon Oldgem tersenyum. Kedua hegemon ini terbang menuju salah satu lorong yang menyala bersama-sama. Keduanya berasal dari alam semesta yang sama dan berhubungan sangat baik satu sama lain. Jika mereka memperoleh ranah, mereka akan membagikannya. Tidak masalah siapa yang memilikinya. 5 hegemon semuanya telah masuk ke dalam. Kita juga harus pergi. 4 kaisar yang tersisa saling bertukar pandang. Segera, mereka membentuk 2 regu 2 yang terbang ke lorong-lorong yang menyala juga. Wilayah kontrol tersembunyi di dalam Jadevire Realm. Ning tetap duduk di udara di atas altar, memindai daerah sekitarnya dengan tatapannya. Area di sekitarnya memanifestasikan proyeksi lorong-lorong menyala dari alam Jadevire, serta 9 sosok yang berjalan melalui lorong-lorong itu. 9 sosok ini telah memasuki alam Jadevire bersama-sama, lalu secara terpisah memasuki lorong-lorong yang berbeda. Ning telah menyaksikan semua ini dengan hati-hati. Apakah mereka sudah datang? Ning bergumam pelan, batch pertama ini sudah membuatku sedikit tertekan. Karena Jining tahu bahwa sejumlah kekuatan besar datang dari berbagai alam semesta untuknya, dia secara alami memperoleh cukup banyak materi dan informasi tentang musuh-musuhnya. Hegemon Bright Sore dan Kaisar Goldisle sangat membantu, memperkenalkan informasi terperinci mengenai hegemon paling terkenal dan kaisar yang sangat kuat dari aliansi 16 alam semesta kepada Ning. Jadi, ketika Ning melihat 9 sosok itu muncul melalui diagram formasi, dia bisa mengenali mereka sekaligus. 5 dari 9 ini adalah hegemoni. Hegemon Oldgem dan Paragon of Swords benar-benar bekerja sama. Mereka semua sangat berhati-hati. Ning menggelengkan kepalanya perlahan. Hegemon Dawn Ruler Hegemon Everworry Hei, ini seharusnya Hegemon Azurefin. Tatapan Ning terfokus pada sosok yang terakhir. Hegemon Azurefin terbang dengan hati-hati melalui lorong-lorong yang menyala, matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia dengan hati-hati memindai area di depannya. Hegemon Azurefin bahkan menggunakan sepasang harta sihir tipe tali untuk mencari jalan di depan untuk dirinya sendiri. Seharusnya, Hegemon Azurefin adalah salah satu dari beberapa hegemon asing yang ambil bagian dalam petualangan ini. Ning hati-hati meneliti Hegemon Azurefin. Berdasarkan apa yang dia ketahui, ada perbedaan kekuatan antara hegemoni Hegemon Bright Sore, misalnya, adalah hegemon nomor 1 dari alam semesta Flame Dragon. Bahkan di 16 Realm vs Alliance,
Hegemon Bright Sore cukup kuat untuk menempati peringkat 5 besar. Tapi tentu saja, tidak ada cara untuk menentukan peringkat siapapun secara lebih rinci dari itu, karena sebagian besar hegemon tidak pernah benar-benar bertarung satu sama lain. Peringkat kasar hanya dapat didasarkan pada kinerja yang telah mereka tunjukkan di masa lalu, itulah sebabnya Real Mallard Windgrace diakui sebagai yang terkuat. Berikutnya datang orang-orang seperti Hegemon Bright Sore. Hegemon Windrain dan Hegemon Netherlily dianggap sebagai hegemon yang cukup biasa di 16 Realm vs Alliance. Hegemon Azurevin sangat terkenal. Konon, dia terlahir sebagai Chaos God Beast dan memiliki temperamen yang aneh. Dia sangat kuat dan berperingkat tinggi bahkan di antara hegemoni. Ning merenung. Berdasarkan apa yang dikatakan laporan intelijen kepadaku, dia seharusnya lebih kuat dari Hegemon Netherlily dan Hegemon Windrain. Dia harus menjadi yang terkuat dari 5 hegemon dalam kelompok ini. Di aliansi 16 alam semesta, hanya ada beberapa sosok yang mampu menekan kekuatan Hegemon Azurevin. Hegemon Azurevin, ya, beberapa pikiran melintas di benak Ning. Aku akan berpura-pura lemah dulu. Bagaimanapun, kelima hegemon ini hanya merupakan persentase kecil dari hegemon yang akan datang. Satu-satunya kartu truf yang saya miliki adalah kendali saya atas lorong-lorong yang menyala setelah saya mengungkapkannya. Hegemoni dan kaisar yang datang kemudian hanya akan lebih berhati-hati. Mereka bahkan mungkin semua bepergian bersama. Itu akan membuat hal-hal yang sangat merepotkan bagi saya, renung Ning. Hanya dengan berpura-pura lemah dia bisa meninabobokan musuhnya untuk meremehkannya. Hanya dengan begitu musuh-musuhnya akan bergerak secara mandiri, karena hanya ketika mereka merasa bahwa Ning bukan ancaman, mereka akan benar-benar khawatir tentang bersaing melawan hegemoni lainnya. Ini akan bermanfaat bagi Ning. Kontrol saya atas lorong-lorong yang menyala adalah kartu truf pembunuh. Saya harus menyimpannya sejenak agar efeknya maksimal. Itulah satu-satunya kesempatan saya untuk membalikkan situasi. Tatapan Ning terfokus pada 9 sosok ilusi maju melalui lorong-lorong yang tak terhitung jumlahnya. Setiap tindakan yang mereka ambil berada dalam bidang penglihatannya. Alam Jadevire ini benar-benar dalam kondisi yang mengerikan. Beberapa mekanisme telah muncul, tetapi saya dapat menemukan semuanya dari jauh. Hegemon Azurevin terus terbang ke depan, tali berukuran 2 miliar kilometer mencari jalan di depan untuknya. Menurut legenda, alam Jadevire benar-benar menakutkan ketika utuh. Ia sangat lemah sekarang. Tidak heran begitu banyak kaisar alam semesta Flame Dragon bisa masuk, mengintai tempat itu, dan kemudian pergi dengan selamat. Hegemon Azurevin menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Dia merasa semakin rileks hal-hal jauh lebih sederhana daripada yang dia perkirakan. Tempat ini mungkin berbahaya bagi kaisar yang lebih lemah, tapi dia adalah seorang hegemon yang agung. Seberapa besar bahaya yang dapat ditimbulkan oleh jebakan dan mekanisme tak berawak yang rusak ini? Daolord Dark North, iya, kamu pasti akan menjadi milikku. Hehe, aku akan membunuhnya dan kemudian mengambil ranahnya, memungkinkanku untuk dengan mudah menjelajahi berbagai alam semesta. Tidak akan sesulit sekarang. Hegemon Azurevin merasa sangat bersemangat. Dia adalah karakter yang temperamental, tetapi terlahir suka berkeliaran sendiri dan berpetualang melalui kehampaan. Swoosh! Hegemon Azurevin terus maju dengan kecepatan tinggi melalui lorong-lorong yang menyala, menggunakan banyak alat yang dia miliki untuk mencari jalan di depan dan menghindarinya dengan mudah. Ini lebih mudah dari yang diharapkan. Pria botak, berjubah merah, berwajah muram itu berjalan melintasi langit, tubuhnya memancarkan cahaya abu-abu yang menerangi area di depannya dan mengungkapkan semua bahaya yang tersembunyi. Masing-masing kekuatan utama merasa seolah-olah Jadevire Realm tidak berbahaya seperti yang mereka pikirkan. Selama mereka berhati-hati, mereka akan bisa maju dengan mudah. Waktu berlalu, hari demi hari. Segera, Hegemon Azurevin adalah yang tercepat. Dia akan melewati area lorong yang menyala dan mencapai wilayah penjara. Sudah waktunya bagi saya untuk membuat langkah saya sendiri juga. Saya tidak bisa membiarkan mereka masuk dan menjelajahi wilayah penjara. Ning masih duduk dalam posisi lotus di atas altar, tetapi seberkas cahaya tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya, bermanifestasi menjadi Jining kedua di udara. Ini adalah klon kekuatan ilahi. Waitetou, ayo pergi, Ning menyalak. Baiklah, kata Waitetou dengan hormat. Suara mendesing. Ning melambaikan tangannya, menyebabkan alam kuno muncul di sebelahnya. Sekarang kondisinya jauh lebih baik daripada ketika Archon Silk Snow memilikinya. Ning dan Waitetou keduanya memasuki ranah, lalu diam-diam menyelinap pergi dari daerah tersembunyi, meninggalkan hanya klon kekuatan ilahi di dalam. Rumble, klon Divine Power Ning tetap duduk di atas altar dan diagram formasi,
menggunakan energi immortalnya untuk memanipulasi diagram formasi dan mempertahankan kendali atas hal-hal dari jauh. Mengontrol diagram formasi hanya membutuhkan sedikit tenaga. Meskipun klon Divine Power ini cukup lemah, untuk menggunakan energi immortal untuk mengontrol diagram formasi adalah kesederhanaan itu sendiri. Dengan kehadiran tiruannya, Ning akan selalu menyadari lokasi dan perilaku dari 9 hegemon dan kaisar. Dalam kegelapan kehampaan, Realm Ship kuno melayang di langit di sebelah sangkar yang menyala, dengan tubuh asli Ning dan Waiteto di dalam Realm Ship. Suara mendesing. 10 miliar kilometer di depan, sosok berskala biru tiba-tiba terbang keluar dari salah satu lorong yang menyala. Sosok ini memancarkan aura yang sangat aneh, tampaknya tidak mendominasi atau sombong, tetapi berdasarkan laporan intelijen Ning itu pasti milik sosok menakutkan yang berperingkat tinggi bahkan di antara hegemoni lainnya. Hegemon Azurefin. Ning menyeringai. Ayo bergerak. Astaga. Ning mengendalikan ranahnya untuk segera terbang ke lorong api di dekatnya. Hegemon Azurefin baru saja mencapai wilayah penjara setelah meninggalkan lorong yang menyala ketika dia tiba-tiba merasakan riak dari jauh. Memutar kepalanya, dia segera melihat alam itu. Kerajaan. Hegemon Azurefin langsung sangat gembira, sangat bersemangat hingga matanya berbinar. Haha, aku benar-benar beruntung. Saya benar-benar berlari ke alam segera setelah saya tiba di sini, dan sepertinya hegemoni lain belum menemukannya. Kau ingin lari? Hehe, kecepatan Hegemon Azurefin meroket saat dia dengan marah mengejar Realm Ship yang melarikan diri. Ning mengirim Realm Ship melarikan diri ke lorong-lorong yang menyala, memulai penerbangan, panik, melalui area tersebut. Hegemon Azurefin secara alami mengikutinya ke lorong yang menyala juga dari belakang. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kamu tidak akan kemana-mana. Hegemon Azurefin berbicara, suaranya membawa irama magnet aneh yang menyebabkan area di sekitar Ning berkilauan. Azurefin, jangan coba-coba memamerkan keterampilan yang begitu kecil dalam ilusi di hadapanku. Huff, suara Ning bergema di dalam lorong-lorong yang menyala juga. Serahkan ranah itu kepadaku dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, Anda akan hancur. Hegemon Azurefin mengejar dengan panik dari belakang. Kamu pikir kamu bisa menghukumku? Huff, saya akan menunjukkan kepada Anda betapa luar biasanya sebuah Realm Ship sebenarnya. Bahkan saat suara Ning bergema di dalam lorong-lorong yang menyala, dunia tiba-tiba meroket dalam kecepatan. Astaga, itu langsung menarik diri dari Hegemon Azurefin, melemparkannya dan membuatnya sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menyaksikan Ning menghilang dari bidang penglihatannya. Secepat itu, Hegemon Azurefin tertegun sebentar, tetapi matanya kemudian bersinar dengan cahaya buas. Bagus. Apa alam yang bagus? Realm Ships dimaksudkan untuk perjalanan. Ketika Archon Silk Snow telah menggunakannya, itu dalam kondisi yang mengerikan tetapi masih jauh lebih cepat dari Ning. Sekarang, itu telah diperbaiki jauh dan bahkan lebih cepat dari sebelumnya, memungkinkan Ning dengan mudah membuang Hegemon Azurefin dari jejaknya. Waktu terus mengalir. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhir. Sebuah kerajaan. Hegemon Everworry baru saja tiba di wilayah penjara, dan matanya berbinar ketika dia melihat alam yang jauh. Hegemon lain. Suara marah Ning terdengar dari dalam alam tersebut. Hegemon Everworry, tidakkah kamu merasa bahwa kamu semua terlalu tidak tahu malu? Saat dia berbicara, dia mengirim ranah menyelam ke lorong yang menyala. 3 tahun kemudian, alam itu ada di sana. Hegemon Oldgem dan Paragon of Swords sama-sama mengejar kerajaan, yang melarikan diri dengan panik. Seringkali, itu akan meledak ke dalam perangkap tertentu yang akan membuatnya berputar, tetapi setiap kali ia dapat dengan cepat menstabilkan dirinya sendiri dan terus melarikan diri dengan kecepatan luar biasa, mengguncang keduanya. Waktu terus mengalir. Kesembilan kaisar dan hegemon benar-benar marah seolah-olah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Daolord Dark North adalah melarikan diri. Mengingat seberapa cepat ranah itu, sangat sulit bagi mereka untuk mengejarnya. Daolord Dark North sangat akrab dengan lorong-lorong yang menyala, memungkinkan dia untuk menghindari banyak mekanisme paling berbahaya dengan mudah. Bahkan jika dia sesekali bertemu dengan salah satu dari mereka, ranahnya mampu menerima kerusakan. 9 hegemon dan kaisar semuanya merasa tidak berdaya. Setiap lorong sangat panjang, dan lorong yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan lebih banyak mekanisme. Kaisar harus bergerak dengan hati-hati, dan untuk saat ini benar-benar tidak ada cara bagi mereka untuk menangkap Ning sebagai merpati terakhir di sana-sini. Namun, mereka terus menunggu dengan penuh semangat. Setidaknya ranah itu tetap berada di dalam lorong-lorong yang menyala selama ini. Cepat atau lambat, mereka akan menangkapnya. Untuk saat ini,
saya akan merahasiakan mekanisme lorong yang paling menakutkan dan membuat mereka lengah. Ning tetap cukup tenang dari dalam ranahnya. Aku akan menjaga perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada lorong-lorong yang menyala untuk saat ini. Dengan begitu, selama mereka menghindari wilayah penjara, kecil kemungkinan mereka dapat menemukan area tersembunyi itu. Alasan mengapa Ning menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk berulang kali memancing mereka keluar adalah karena dia khawatir jika dia tetap bersembunyi, Kaisar dan Hegemoni akan mulai mencari daerah itu dengan hati-hati sehingga mereka mungkin menjelajahi setiap inci dari wilayah penjara. Daerah tersembunyi sangat sulit untuk ditemukan, dan Ning sendiri hanya menemukannya berkat bimbingan Wai Tetao tapi musuhnya adalah Hegemoni. Jika seluruh tuan rumah Hegemoni memilih untuk perlahan dan sabar mencari suatu wilayah, suatu hari mereka mungkin cukup beruntung untuk menemukannya. Begitu mereka melakukannya, mereka akan dapat mengambil alih wilayah tersembunyi itu, di mana Ning tidak lagi dapat mengendalikan diagram formasi. Kemungkinan ini terjadi cukup rendah, tapi Ning tidak berani mengambil risiko. Saya ingin mereka tahu bahwa saya berada di lorong-lorong yang menyala-nyala. Saya perlu memusatkan perhatian mereka pada saya. Dengan begitu, mereka tidak akan menggeledah wilayah penjara. Setelah beberapa hegemon dan kaisar lagi tiba, inilah saatnya bagiku untuk bergerak. Ning lebih dari sabar. Di dalam Realm Ship, terletak di dalam salah satu lorong menyala di dalam Jade Fire Realm. Jining duduk di dalam Realm Ship, minum anggur. Aroma anggur memenuhi seluruh bejana, sementara pelindung berdiri dengan sungguh-sungguh di sisinya. Wai Tetao, duduk dan minum anggur. Ning berkata dengan senyum santai. Aku seorang golem. Saya tidak perlu minum anggur, kata Wai Tetao datar. Ning menggelengkan kepalanya. Disitulah Anda salah. Saya juga tidak perlu minum anggur, tapi saya tetap suka minum anggur. Kita tetap harus punya hobi loh. Datang-datang. Saya memiliki banyak anggur berharga yang disimpan. Cicipi semuanya. Tidak dibutuhkan. Wai Tetao terus berdiri di sana sendirian. Aku menyuruhmu duduk. Ning mengerutkan kening. Ya tuan. Wai Tetao duduk dengan patuh. Minum. Ning menunjuk gelas anggur di depannya. Wai Tetao mengambil piala dan meminum anggur dengan patuh, lalu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, aku tidak menyukainya. Saya mencobanya kembali ketika saya mengikuti master saya sebelumnya, Daoist Blue Stone. Saya tidak menyukainya saat itu, saya tidak menyukainya sekarang. Ning benar-benar terkejut. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan 100 gelas anggur yang berbeda muncul di hadapannya serta lebih dari 100 labu anggur. Anggur terbang keluar dari setiap labu, mengisi masing-masing gelas. Coba semuanya. Saya menolak untuk percaya ini. Tubuh Anda seharusnya dibangun dengan sempurna, termasuk indera Anda. Bagaimana mungkin Anda tidak memiliki selera anggur sama sekali? Saya bertaruh Daoist Blue Stone tidak membiarkan Anda mencoba jenis yang cukup, itulah sebabnya Anda tidak mengalami apapun yang Anda suka, kata Ning. Minum semuanya, satu cangkir setiap kali. Wai Tetao dengan patuh mengambil satu demi satu piala, mengurasnya berturut-turut. Ekspresi pengunduran diri yang bingung ada di wajahnya yang lugas. Mengapa tuannya ini memaksanya untuk minum anggur? Semua selesai. Wai Tetao dengan cepat menghabiskan semua anggur. Dia tetap cukup tenang. Lagi, Ning menolak untuk percaya ini. Para pembudidaya minum anggur ketika mereka tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan, jadi Ning memiliki banyak anggur untuknya setiap saat. Dia telah memperoleh cadangan dan persediaan besar dari Daolord dan Kaisar Abadi yang telah dia kalahkan juga. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ning terus menuangkan, sementara Wai Tetao terus minum. Setelah minum selama lebih dari 2 jam, Wai Tetao tiba-tiba menggigil ketika dia menyesap anggur dan berkata, Tuan, yang ini enak. Saya suka yang ini. Oh, Ning terkejut. Dia melambaikan jarinya, menyebabkan beberapa cairan terbang keluar dari labu anggur di kejauhan dan masuk ke mulut Ning. Rasa pedas, asam langsung memenuhi mulutnya, diikuti dengan sisa rasa yang benar-benar busuk. Itu begitu tengik bahwa Ning tidak bisa membantu tetapi berkedut, dan dia segera menutup mulutnya dan berbalik untuk menatap Wai Tetao yang ini. Kamu suka yang ini? Ning menyukai semua jenis anggur. Beberapa anggur memiliki rasa yang ringan tetapi memiliki rasa yang bertahan lama, yang lain memiliki rasa yang meresap ke seluruh tubuh. Dia juga menikmati anggur yang akan membuat tubuh dan jiwanya menjadi segar tapi dia benar-benar membenci anggur yang asam, dan sangat pedas seperti ini. Bahkan Ning sendiri tidak yakin di mana dia menemukan anggur ini hari ini adalah pertama kalinya baginya untuk mengeluarkannya dari penyimpanan. Itu benar-benar menjijikkan. Ning menggelengkan kepalanya.
Ini baik. Wai Tetou menatap Ning, dengan mata terbelalak. Baik, Chaos Verse benar-benar dipenuhi dengan segala macam keajaiban, termasuk golem yang suka minum anggur seperti ini. Dan siapa yang akan membuat anggur jenis ini? Ah, lupakan saja. Ayo, mari kita minum bersama. Ning tertawa. Dia akhirnya memiliki seseorang untuk minum bersamanya sekarang. Hidup telah cukup membosankan baru-baru ini. Petak umpet dengan hegemon dan kaisar ini sangat membosankan. Itu terlalu sederhana, mengingat bahwa klon Divine Power-nya berada dalam kendali terus-menerus dari lorong-lorong yang menyala. Tuan, apakah Anda merasa ada sesuatu yang aneh? Wai Tetou dengan cepat mulai tumbuh lebih banyak bicara ketika perasaan bahagia dari anggur membanjiri tubuhnya. Sepertinya ada yang salah. Ning terkejut. Apa maksudmu? Para hegemon di lorong-lorong yang menyala di sini di alam Jadevire tidak bekerja sekeras di masa lalu dalam mencoba memburumu, kata Wai Tetou. Ning tertawa. Tentu saja, sudah 80.000 tahun. Sekarang, mereka telah menyadari bahwa menangkap saya hampir tidak mungkin. Tidak perlu mengejar dengan panik seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Tapi mereka juga tidak benar-benar santai. Mereka sudah mulai memasang beberapa jebakan kecil di berbagai lorong, seperti formasi topeng yang menyembunyikan beberapa mekanisme mengerikan yang melekat di dalam lorong. Mereka sebenarnya telah meletakkan beberapa formasi tujuan khusus untuk berurusan dengan saya. Ning menggelengkan kepalanya. Mereka tidak menyadari bahwa semua gerakan mereka berada di bawah pengawasan dan kendali saya. Tuan, sudah ada 8 hegemon dan 10 kaisar lainnya yang hadir. Pada akhirnya, berapa banyak dari mereka yang akan tiba secara total demi alam? Wai Tetou berkata, khawatir. Ning mengangguk pelan. Dia juga merasakan tekanan. 80.000 tahun, Hegemon Wuye dan Hegemon Foxun sama-sama mengendalikan alam dan dengan demikian keduanya telah mengirimkan gelombang pertama Hegemon dan Kaisar ke alam naga api selama periode waktu ini. Batch pertama Hegemon Wuye telah mencakup 5 Hegemon dan 4 Kaisar, sedangkan batch pertama Hegemon Foxun mencakup 3 Hegemon dan 6 Kaisar. Berdasarkan perhitungan saya, batch kedua akan segera tiba, kata Ning serius. Saya harap mereka akan secara terpisah memasuki lorong yang menyala juga. Jika mereka melakukannya, saya akan memiliki kesempatan untuk menghentikan mereka. Ketakutan saya adalah mereka akan bergabung dan maju sebagai satu kesatuan. Hegemoni memiliki banyak dan beragam teknik. Jika 4 atau 5 dari mereka bekerja bersama, bahkan jika Ning melepaskan kekuatan penuh dari mekanisme di lorong-lorong yang menyala, dia masih belum tentu bisa menghentikan mereka berlima. Lagi pula, ada hegemoni yang sangat ahli dalam pertahanan, sedemikian rupa sehingga mereka cocok dengan tuan-tuan lawan dalam hal ini. Yang lain menghususkan diri dalam kecepatan, sementara yang lain menghususkan diri dalam karma. Ketika mereka mengumpulkan bakat mereka bersama, mereka akan menjadi sangat sulit untuk dihadapi. 120.000 tahun setelah publik mengungkapkan keberadaan alam, Hegemon Wuye mengirim gelombang kedua Hegemon dan Kaisar pada tanggal ini. Mereka telah tiba di sebelah bintang yang menyala-nyala yang tampak seperti bola api yang panas. Air mata spasial muncul di kehampaan di sebelah bintang, diikuti oleh alam yang berkedip dan berhenti di sebelahnya. Tuan-tuan, kami telah tiba. Berdasarkan informasi terbaru kami, Daolord Darknord tetap bersembunyi di dalam Jadevire Realm selama ini, sementara tidak ada hegemon atau kaisar yang telah mencapai Jadevire Realm yang dapat mengambil Realmship darinya. Kalian semua masih memiliki peluang yang sangat bagus, kata Hegemon Wuye sambil tertawa. Terlepas dari siapa yang berakhir dengan alam, Anda telah membuat banyak harta karun dari petualangan ini, Saudara Wuye, kata salah satu dari 8 tokoh saat terbang keluar dari alam. Aku meminjam ranah ini dari tuanku. Aku akan memberikan sebagian besar harta itu padanya. Hegemon Wuye memelototinya. Tidak akan membuang kata-kata denganmu. Aku harus pergi mengambil pertempuran terakhir. Saya memiliki jalan panjang di depan saya. Saat dia berbicara, dia mengendalikan alam dan terbang ke kejauhan. 8 sosok tetap ada di dalam kehampaan, aura mereka kuat. Salah satu dari mereka, seorang pria tampan yang memancarkan aura jahat yang dingin, mendengus dingin semuanya, kalian bisa pergi ke alam Jadevire. Aku akan segera ke sana. Saat dia berbicara, dia mengambil langkah ke depan dan berteleportasi di udara, menghilang. Kemana Hegemon Winterflame pergi? Menurutmu di mana? Mengingat tipe orangnya, dia mungkin akan menangkap semua teman dan keluarga Daolord Darknord. Pembicaranya adalah seorang pria berjanggut yang mengenakan jubah abu-abu sederhana yang membawa 8 papan kayu biru yang aneh di punggungnya. Winterfire selalu melakukan hal bodoh seperti ini. Saudara Blackwood, jangan khawatirkan dia.
Aku akan merobek ruang waktu dan memimpin jalan. Dari kelompok 8 yang baru saja tiba, 4 adalah hegemoni, dengan Winterflame salah satunya. Sebenarnya, statusnya adalah yang tertinggi dari 8. Ayo pergi. Hegemon Blackwood, yang merupakan pria berjanggut dengan 8 potong papan kayu biru di punggungnya, mengangguk. Suara mendesing. Merobek ruang waktu dengan kecepatan maksimum, Hegemon Winterflame dengan cepat tiba di luar Fast Stephen Everworld. Di sini kita. Hegemon Winterflame berdiri di sana di dalam langit berkabut, menatap istana Fast Stephen yang jauh. Hegemon Winterflame mengenakan jubah putih yang bersinar dengan cahaya putih buram. Wajahnya tampan sampai-sampai tampak jahat, sementara kulitnya begitu bening dan halus sehingga orang hampir bisa melihat pembuluh darah dan pembuluh darahnya. Matanya memancarkan aura dingin yang menakutkan. Berdasarkan catatan intelijen yang aku peroleh, Archon Silk Snow mungkin mengejar seseorang yang disebut Ninedus ke alam Jadevire, lalu dengan sengaja merilis berita ini. Daolord Dark North benar-benar memilih untuk mengabaikan bahaya dan menyerbu langsung ke alam Jadevire. Dia mungkin bertarung melawan Archon Silk Snow di dalam, dengan Archon Silk Snow akhirnya dikalahkan dan dipaksa untuk bunuh diri. Hegemon Winterflame mengangguk perlahan. Dari sini, kita dapat mengatakan bahwa Daolord Dark North adalah tipe orang yang sangat peduli dengan hubungan pribadi. Dia tahu itu jebakan, tapi demi temannya dia masih bersedia mempertaruhkan nyawanya dan memasuki alam Jadevire Huff. Keras kepala, orang bodoh yang sentimental seperti dia adalah yang paling mudah untuk dihadapi. Mata Hegemon Winterflame bersinar dengan cahaya dingin. Ninedus Sectlord mungkin telah diselamatkan dari alam Jadevire oleh Dark North dan teman-teman lain yang Dark North pedulikan mungkin tinggal di klannya, Istana Fast Stephen. Hegemon Winterflame menatap Istana Fast Stephen yang jauh. Yang perlu saya lakukan adalah menculik semua orang di Istana Fast Stephen. Para pembudidaya tingkat dunia, para Daolord, para kaisar, aku akan menculik mereka semua dan memaksa Daolord Dark North untuk memberikanku kerajaan sebagai ganti mereka. Mengingat kepribadiannya, ada kemungkinan dia akan menerimanya. Hegemon dan kaisar lain itu tiba jauh lebih awal dariku, tetapi mereka tidak mencapai apa-apa sama sekali. Orang-orang bodoh itu yang mereka tahu hanyalah mencoba peruntungan mereka di alam Jadevire. Saya benar-benar bertanya-tanya apakah mereka punya otak sama sekali. Hegemon Winterfire menggelengkan kepalanya dan menyeringai. Itu normal bagi hegemoni untuk terlibat dalam kompetisi untuk kerajaan, seperti bagaimana Daolord akan menjarah seorang kultivator tingkat dunia yang entah bagaimana berhasil memperoleh buah dari kuil Crimson Wave. Di antara para pembudidaya, jika Anda tidak cukup kuat maka Anda tidak pantas memiliki harta yang cukup baik. Tapi hegemoni berdiri di puncak kekuasaan di anisasi besar manapun. Mereka umumnya memiliki rasa bangga mereka sendiri dan sangat peduli dengan wajah. Realmship sangat berharga, dan bagi mereka untuk menyerang dengan seorang Daolord demi memenangkan sebuah realmship bukanlah apa-apa. Tapi untuk menangkap teman-teman Daolord itu dan kemudian menggunakannya untuk memaksanya. Ini benar-benar memalukan. Tokoh-tokoh yang ditinggikan seperti hegemoni umumnya tidak memiliki wajah untuk melakukan hal seperti ini. Sosok yang sedikit lebih tinggi seperti Archon Silk Snow mungkin memutuskan untuk melakukan tindakan tak tahu malu seperti itu. Tapi jelas dari kekuatan Ning bahwa tidak ada kesempatan bagi kaisar non-hegemonik untuk melakukan apapun ke istana Fast Stephen. Selain itu, bahkan jika mereka mencoba, mereka belum tentu berhasil. Mungkinkah Daolord Dark North tidak akan membuat pengaturan sendiri? Perilaku semacam ini memalukan sekaligus tidak mungkin berhasil, itulah sebabnya hegemoni memilih untuk pergi ke alam Jadevire daripada istana Fast Stephen. Hanya sosok yang benar-benar tak tahu malu dan berbahaya seperti Hegemon Winterflame yang akan memilih tindakan seperti itu. Hegemoni umumnya adalah sosok yang sangat sombong yang sangat peduli dengan wajah, tetapi seringkali ada pengecualian. Hegemon Winterflame adalah salah satu pengecualian. Di dalam istana Fast Stephen, saudara-saudara dari istana Fast Stephen semua berkumpul bersama, minum dan makan dan mendiskusikan daos satu sama lain. Avatar Ning, Avatar Ninedus, dan Kaisar Soleski semuanya duduk di satu sisi. Ledakan. Tiba-tiba, tingkat kekuatan yang mengerikan turun ke istana. Avatar Ning mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat cakar bersisik putih salju turun ke atas mereka dari langit, memancarkan aura es yang tak terlihat dan tak berujung. Bahkan ruang waktu telah benar-benar dibekukan oleh tekanan, dan hawa dingin yang menusuk tulang langsung merasuki seluruh istana. Hal ini menyebabkan wajah Ning menjadi benar-benar pucat. Seseorang datang. Ning berteriak dalam hati, masuklah ke dunia real saya untuk saat ini. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya. Kaisar Soleski, Avatar Ninedus, Daolord Battlemaster,
tidak ada dari mereka yang melawan sama sekali, membiarkan Ning menarik mereka ke dunia realnya. Ning sudah membuat persiapan untuk kemungkinan ini, setelah semua. Dia telah menarik perhatian dari 15 alam semesta dan bahkan beberapa hegemoni pengembara keliling dia secara alami harus membuat persiapan lengkap untuk istana Fastiven dan 3 alam. Ning benar-benar pergi sejauh untuk membuat avatar kedua. Harus diingat bahwa tubuh asli Ning dan Primal Twin-nya masing-masing mampu mempertahankan avatar puncak. Karena itu, dia memilih untuk membuat avatar baru untuk berjaga-jaga di 3 alam juga. Ledakan, rune dan penghalang yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi istana Fastiven mulai retak dan pecah saat cakar besar berwarna putih keperakan membelah langit. Avatar Ning berkedip sedikit saat dia menggunakan seni penghindaran Shadoles untuk tiba di udara di luar. Energi dingin mengepul di mana-mana, memaksa Ning untuk mengungkapkan dirinya meskipun seni penghindaran Shadolesnya. Ning berdiri di sana di udara, menatap pria tampan jahat di kejauhan dengan kulit pualam yang memancarkan aura dingin. Jadi Hegemon Winterflame, kata Ning. Hegemon Winterflame, mengapa kamu datang ke istana Fastiven? Huff. Mata Hegemon Winterflame dipenuhi dengan kebencian yang dingin. Daolord Dark North, jadi Anda telah mengambil semua teman Anda dan memasukkan mereka ke dalam dunia real Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada yang bisa saya lakukan untuk Anda sekarang? Dan saya pikir Anda harus tahu persis mengapa saya di sini. Hegemon Winterflame mendengus dingin, serahkan ranah itu segera dan aku tidak akan membuat masalah untukmu. Kalau tidak, rekan-rekanmu semua sudah mati. Alam itu dengan tubuh asliku, yang ada di alam Jadevire. Ning menggelengkan kepalanya. Saya hanya memiliki avatar di sini. Bagaimana saya bisa menyerahkan Realmship? Sederhana, bersumpah-sumpah darah untuk menyerahkannya kepada saya dan saya akan segera pergi. Hegemon Winterflame menatap Ning. Ning mengangkat kepalanya sedikit, melirik ke kejauhan ke arah beberapa riak ruang waktu yang baru saja muncul, lalu tersenyum dingin. Tidak lagi tertarik membuang-buang waktu dengan kata-kata, dia berkata, teruslah bermimpi. Hegemon Winterflame juga melirik ke belakang, hanya untuk melihat bahwa ruang waktu mulai terbelah. Bantuan. Tidak ada bala bantuan yang akan berhasil tepat waktu, Hegemon Winterflame meraung dengan marah. Suara mendesing. Dia memanifestasikan bola api putih entah dari mana, mengirimkannya menyapu langit. Di depan bola api putih adalah serangkaian 8 cakar bersisik perak, yang masing-masing memegang beberapa api putih saat mereka merobek ke arah Ning. Dunia sekitarnya telah benar-benar disegel dan dikunci, sementara aura frigiditas yang berasal dari peri putih menyebabkan bahkan avatar Ning merasa kagum. Ledakan. Dihadapkan dengan 8 cakar bersisik perak dan api putih yang mereka bawa, Ning merasakan bahaya yang luar biasa. Api putih khususnya adalah sesuatu yang unik untuk Hegemon Winterflame saja, itu dikenal sebagai api musim dingin. Hegemon Winterflame telah dilahirkan sebagai bentuk kehidupan khusus yang menyimpang. Bentuk aslinya adalah bola api hidup yang perlahan-lahan berkultivasi dan meningkat kekuatannya hingga akhirnya menjadi Hegemon. Teknik Winterflame unik baginya, dan itu bisa digambarkan sebagai bola api yang sangat dingin. Begitu menyentuh siapapun yang lebih lemah darinya, itu akan hampir seketika mengurangi targetnya menjadi abu. Berhenti. Geraman rendah dan keras terdengar saat kepala raksasa muncul di celah ruang waktu yang jauh. Itu adalah Hegemon Bright Sore. Sekarang, Ning berhubungan sangat baik dengan Hegemon Bright Sore. Dia khawatir tentang keamanan istana Fastiven dan dengan demikian telah menyebutkan masalah ini kepada Hegemon Bright Sore. Di masa lalu, Hegemon Bright Sore tidak terlalu peduli jika Ning meninggal atau tidak, tetapi sejak Ning mengungkapkan kekuatan sejatinya, Hegemon Bright Sore mulai melihat Ning seperti halnya lengan kanannya sendiri. Suara mendesing. Cakar bersisik perak dan api merobek semua yang mereka sentuh. Avatar Ning hampir tidak bisa dihancurkan, sebanding dengan harta abadi kelas atas, tapi masih benar-benar terkoyak. Ini adalah kekuatan Hegemon. Kau ingin menghentikanku? Sebuah wajah muncul di dalam bola api di udara, senyum dingin di wajahnya. Meskipun Hegemon Bright Sore telah tiba, dia hanya selangkah terlalu lambat. Aku punya lebih dari cukup waktu untuk membunuhmu dan kemudian menangkap semua temanmu di istana Fastiven. Bagaimanapun, dia adalah seorang Hegemon meskipun dia lebih lemah dari Hegemon Bright Sore, dia tidak takut pada pria itu. Ledakan. Sekarang, sebagian besar Hegemon Bright Sore telah keluar dari celah. Dia memiliki 6 tanduk melengkung di kepalanya, dan tubuhnya yang besar tampaknya terbentuk dari lapisan batu bengkok yang sangat tebal. Dia mengulurkan salah satu lengannya yang berbentuk pilar, menyerang ke arah Hegemon Winterflame. 8 cakar bersisik perak milik Hegemon Winterflame buru-buru mundur untuk memblokir serangan itu.
Sebuah ledakan besar terdengar saat gelombang kejut dari kekuatan yang tak terlukiskan menyebar lebih dari 10 miliar kilometer, tetapi di luar jangkauan 10 miliar kilometer, tidak ada kerusakan yang disebabkan apapun. Jelas, Hegemon Bright Sore ingin melindungi makhluk fana di sini. 8 cakar bersisik perak dihancurkan, meleleh kembali ke dalam kolam api putih yang kemudian berubah menjadi bentuk humanoid. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak bisa mengambil apapun. Hegemon Winterflame memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia merasa yakin bahwa dia telah menghancurkan avatar Ning. Dia ingin merebut harta penyimpanan Ning, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Mencari saya. Jauh di kejauhan, cahaya mengalir bersama untuk membentuk sosok humanoid. Itu adalah Jining. Bentuk yang kebal. Wajah Hegemon Winterflame menegang. Kamu, seorang kultivator Dao of the Sword, telah menguasai bentuk yang kebal. Dia telah mencari banyak informasi mengenai Ning dan merasa yakin bahwa Ning tidak memiliki bentuk kebal, itulah sebabnya dia begitu percaya diri dengan peluangnya. Ning tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Tubuh aslinya begitu kuat sehingga bahkan hegemoni pun tidak akan mampu memaksanya untuk menggunakan wujud kebalnya. Avatarnya, bagaimanapun, telah dipaksa untuk menggunakannya segera. Ini adalah pertama kalinya dia mengeksposnya dalam pertempuran. Tidak buruk, Dark North. Hegemon Bright Sore yang menjulang tinggi kembali ke bentuk manusia juga, dan lelaki tua berjubah salju itu tersenyum sambil menatap Ning. Hegemon Bright Sore benar-benar semakin menyukai Ning. Sekarang Ning memiliki bentuk kebal, membunuhnya bukanlah hal yang mudah sama sekali. Sangat mungkin bahwa Ning akan selamat dari Jadevire Realm. Tapi tentu saja, Hegemon Bright Sore tidak menyembunyikan bahwa Ning telah mengambil kendali sebagian atas diagram formasi Jadevire Realm. Hegemon Bright Sore, syukurlah Anda berhasil tepat waktu, kata Ning. Huff. Hegemon Winterflame melirik Ning dengan dingin, lalu menatap Hegemon Bright Sore juga. Kamu mungkin bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tetapi kamu tidak akan bisa bersembunyi selamanya. Kamu tidak akan bisa menghindariku di dalam Jadevire Realm. Swoosh. Hegemon Winterflame berbalik dan bergerak untuk pergi. Memang, Hegemon Winterflame, kita akan bertemu lagi di Jadevire Realm, Ning memanggilnya. Huff. Cukup arogan. Baiklah kalau begitu, kita akan bertemu lagi di Jadevire Realm. Suara Hegemon Winterflame dipenuhi dengan kebencian dingin saat dia merobek ruang waktu dan pergi. Ning diam-diam menyaksikan Hegemon Winterflame pergi. Sesuatu yang salah. Hegemon Bright Sore berjalan mendekat. Sejak Hegemon Winterflame telah muncul, itu berarti gelombang kedua Hegemon dan Kaisar seharusnya sudah tiba, kata Ning lembut. Gelombang pertama berisi 8 Hegemon, berapa banyak yang akan dipegang kedua? Mengingat berapa banyak Hegemon yang hadir, apakah dia benar-benar dapat menggunakan lorong yang menyala untuk menghentikan mereka? Semakin banyak Hegemon yang datang dari alam semesta lain. Hegemon Bright Sore memandang Jining. Dark North, apakah kamu sudah membuat rencana untuk menghadapi mereka? Ya, Ning mengangguk. Ayo pergi, kalau begitu. Temani saya kembali ke kerajaan Bright Sore, kata Hegemon Bright Sore. Ning tidak menolak. Kali ini, Hegemon Winterflame menyerang lain kali, itu mungkin Hegemon yang lebih tak tahu malu. Pada akhirnya, avatarnya terlalu lemah. Tanpa pedang Dark North, avatarnya hanya setara dengan Archon Silk Snow. Inilah mengapa dia begitu mudah dipaksa untuk mengungkapkan wujudnya yang kebal. Seorang Hegemon yang bersedia membayar harga yang sangat tinggi akan dapat membunuh avatarnya untuk tinggal di kerajaan Bright Sore akan menjadi keputusan yang paling aman. Riip, air mata ruang waktu muncul di kosmos berbintang, diikuti oleh Hegemon Bright Sore yang membawa Ning ke dalam air mata dan menghilang tanpa jejak. Teror Starsea, alam Jadevire, suara mendesing. 7 sosok terbang ke pusaran api raksasa dan memasuki alam Jadevire. Ketujuh sosok ini milik 7 Hegemon dan Kaisar yang telah menemani Hegemon Winterflame dalam perjalanan ke alam semesta Flame Dragon. Hegemon Blackwood, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita masuk secara terpisah? Seorang pria berjubah ungu yang mencolok berbicara. Kakak Blackwood, alien Hegemon, seorang pria besar dan berotot, berbicara juga. Hanya 3 dari 7 yang hegemoni. Jelas, mereka semua sangat peduli dengan pandangan Hegemon Blackwood. Ini karena Hegemon Blackwood adalah seorang Hegemon yang sangat ahli dalam seni ramalan numeransi. Meskipun dia jauh lebih lemah di numeransi jika dibandingkan dengan Kaisar Wafesif, dia masih mencapai tingkat di mana dia bisa dianggap nomor 1 di Dao of Numerancy di antara mereka yang masih tinggal di 16 Realm vs Alliance. Adapun Kaisar Wafesif sendiri, dia sudah lama menghilang ke bagian yang tidak diketahui. Dia sangat disayangi dan ditunjukkan oleh banyak penguasa lain dan kekuatan besar lainnya,
yang semuanya memperlakukannya dengan keramahan yang luar biasa. Secara umum, semua orang ingin berteman dengan kekuatan utama dari Dao of Numerancy. Tidak ada yang mau menyinggung sosok seperti itu. Jika Anda ingin mencoba dan membunuhnya, dia akan bisa menebaknya dan melarikan diri bahkan sebelum Anda tiba. Sebaliknya, jika Anda menghadapi bahaya atau masalah tertentu, Anda mungkin membutuhkannya untuk membantu Anda dalam sedikit ramalan Numerancy. Biarkan aku mencobanya, kata Hegemon Blackwood berjanggut, menyesuaikan 8 papan kayu biru di punggungnya. Namun, seperti yang kalian semua tahu, perjuangan atas ranah ini melibatkan banyak hegemoni serta peninggalan Sith untuk menerapkan Numerancy untuk itu akan sangat sulit. Saya mencoba di jalan tetapi gagal setiap kali. Sekarang kita sudah memasuki Jadevire Realm, mungkin aku akan berhasil. Semakin dekat mereka dengan kenyataan, semakin mudah Numerancy untuk terlibat. 6 tokoh lainnya tidak berani campur tangan. Mereka menyaksikan Hegemon Blackwood berdiri di sana, mata terpejam saat 8 papan kayu biru terbang keluar dari balik hitamnya dan mengelilinginya. Mereka melayang di sana, berputar-putar di sekelilingnya tanpa henti dan beredar dengan cahaya biru. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya saat riak kekuatan tak terlihat menyebar. Dalam sekejap mata, 1 jam penuh telah berlalu. Hegemon Blackwood mengerutkan kening saat dia membuka matanya. Kakak Blackwood, Hegemon Alien segera bertanya. Bagaimana hasilnya? Hegemon berjubah ungu juga bertanya. Jangan tidak sabar, kata Hegemon Blackwood. Ikuti aku ke salah satu lorong yang menyala-nyala itu. Ingat, kita akan berdiri di depan lorong. Kami tidak akan benar-benar masuk ke dalam. Saat dia berbicara, dia terbang menuju sebuah lorong. 6 sosok lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Mereka segera mencapai lorong terdekat, di mana mereka semua berhenti. Tidak ada dari kalian yang mengganggu saya, Hegemon Blackwood menginstruksikan. Dia kemudian duduk dalam posisi lotus dan mulai dengan tenang memusatkan seluruh pikirannya pada Numerancy. 8 potong kayu biru terus berputar di sekelilingnya, terkadang lambat dan terkadang cepat, membawa irama yang aneh bagi mereka. Begitu Hegemon Blackwood dan yang lainnya muncul, Ning segera menyadarinya. Dia memperhatikan Hegemon ini dari jauh. Tidak baik. Mereka bergerak bersama. Tunggu, mengapa mereka berhenti di pintu masuk tanpa masuk lebih dalam? Ning bingung. Hanya berada di pintu masuk berarti mereka bisa mundur kapanpun mereka mau. Kontrol Ning atas lorong-lorong menyala tidak akan memberinya kekuatan apapun dari mereka. Hegemon Blackwood menghabiskan total 3 tahun terlibat dalam Numerancy. Wajahnya agak pucat saat dia akhirnya membuka matanya, tatapan lelah terlihat di matanya. Kayu hitam. 6 lainnya memandang Hegemon Blackwood, dengan Hegemon berjubah ungu memanggilnya. Bahaya dari alam Jadevire terutama berada di dalam wilayah penjara dan lorong-lorong yang menyala. Selama kita menghindari wilayah penjara, kita tidak akan berada dalam bahaya apapun, kata Hegemon Blackwood. Jadi hal utama yang harus kita khawatirkan adalah lorong-lorong yang menyala. Setelah secara fisik memasuki salah satu dari mereka, ramalan saya menjadi sedikit lebih jelas dari sebelumnya. Ada banyak kekuatan tak terlihat yang mengganggu Numerancy saya, dan gangguan itu sangat kuat. Apa yang Hegemon Blackwood tidak ketahui adalah bahwa Ning berlatih di Omega Sword Dao. Meramal apapun yang berhubungan dengan Ning dengan cara apapun dijamin menjadi tugas yang sangat sulit. Mengingat berapa banyak hegemon yang terlibat serta reruntuhan Sith yang dikenal sebagai Jadevire Realm, mereka yang tidak memiliki penguasaan yang hampir sempurna atas Dao of Numerancy tidak akan dapat melihat apapun dengan jelas sama sekali. Jadi apa kesimpulannya? Hegemon Alien segera bertanya. Ini akan sangat berbahaya, kata Hegemon Blackwood dengan lembut. Saya merasa seolah-olah kita sedang menuju ke dunia kabut. Saat ini, saya hanya bisa sampai pada satu kesimpulan yang tidak jelas hanya jika kita tetap bersama, kita akan memiliki kesempatan untuk aman. Begitu kita berpisah kita bisa mati dengan sangat baik. Apa? Sangat baik mati. Sama menakutkan seperti itu. 6 lainnya semua terkejut. Berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang tempat ini, Jadevire Realm dulunya mematikan tetapi sekarang telah rusak. Itu juga tidak memiliki siapapun yang mengendalikannya, yang berarti bahwa itu seharusnya tidak terlalu berbahaya seperti dulu. Bagi hegemoni dan kaisar yang sangat kuat, seharusnya tidak menimbulkan banyak ancaman. Jika kita berpisah kita mungkin akan aman, tetapi kita mungkin juga akan mati, Hegemon Blackwood menjelaskan. Tetapi jika kita tetap bersama, hampir tidak ada bahaya sama sekali. Silakan dan putuskan haruskah kita bergerak bersama atau terpisah. Jika Anda setuju untuk bepergian bersama saya akan menemani Anda di dalam sebagai sebuah kelompok. Kalau tidak, saya akan menunggu kelompok hegemoni berikutnya dan menemani mereka sebagai gantinya.
Bersama-sama, tentu saja. Hegemon berjubah ungu dan yang lainnya segera berbicara serempak. Dengan Kaisar Wafesif hilang secara permanen, Hegemon Blackwood sekarang menjadi ahli nomor 1 dari Dao Numerancy di 16 Realm vs Alliance. Bergerak bersama seseorang seperti dia akan menjadi pilihan yang paling aman. Haruskah kita menunggu Hegemon Winterflame? Seorang kaisar berbicara. Kenapa harus kita? Bepergian bersamanya itu memalukan. Ayo pergi. Mengingat jalan memutar yang dia ambil, dia akan tertinggal setidaknya 2 abad di belakang kita, kata Hegemon Blackwood dengan tenang. Aku tentu saja tidak punya kesabaran untuk menunggunya. Hegemon Blackwood adalah sosok yang sangat bangga, jauh lebih sombong daripada Hegemon rata-rata Anda. Dia tidak pernah memegang Hegemon Winterflame dalam hal apapun. Karena Hegemon Blackwood telah berbicara, tidak ada orang lain yang memperdebatkan masalah ini. Suara mendesing. 7 Hegemon segera bergabung untuk maju melalui lorong-lorong yang menyala bersama-sama, masing-masing menggunakan teknik mereka sendiri untuk menjaga semua orang tetap aman. Teknik ruang waktu, harta karun khusus, seni rahasia, mereka ditampilkan sepenuhnya saat mereka maju. Mereka sebenarnya telah memilih untuk maju sebagai satu unit. Sebelumnya, Ning telah bersantai dengan White Teto di dalam lorong yang menyala di dalam Jadevire Realm, menyeruput anggur dari dalam alam tersembunyinya. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak bisa lagi bersantai. Hegemon Blackwood, ya, saya tidak berharap ini banyak kekuatan besar untuk terlibat, atau bahwa salah satu dari mereka akan mampu ilahi jalan tindakan yang benar meskipun Dao saya adalah dari Omega Dao, renung Ning. Dia berhubungan baik dengan Dao Lord Badlands dan dengan demikian tahu sedikit tentang Dao of Numerancy. Semakin banyak variabel yang terlibat, semakin sulit ramalan itu. Ning dilatih dalam Omega Dao setiap kali Dao Lord Badlands mencoba untuk terlibat dalam ramalan Numerancy tentang Ning, dia tidak melihat apa-apa selain kabut kosong. Itu sangat sulit. Jika, misalnya, seorang autark entah bagaimana terlibat dalam suatu masalah, kemungkinan besar bahkan Kaisar Wafesif pun tidak akan bisa menebak apapun. Dao of Numerancy benar-benar luar biasa, Ning menghela nafas. Jika musuh-musuhnya memilih untuk melakukan perjalanan secara terpisah, mereka akan seperti daging untuk blok tukang dagingnya. Sekarang setelah mereka bergerak bersama, tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk mereka. Sejak Hegemon Blackwood dan yang lainnya mulai bergerak, sudah waktunya untuk menggambar di webku segera. Ning kemudian merenung sejenak, tunggu, belum dulu. Aku akan menunggu Hegemon Winterflame tiba juga. Hegemon Winterflame telah berusaha menggunakan Istana Fastiven untuk mengancam Ning bagaimana bisa Ning membiarkan dia lolos. Segera, setelah kira-kira 180 tahun atau lebih, Hegemon Winterflame tiba di alam Jadevire. Dia secara acak memilih lorong yang menyala, lalu memasukinya. Saat dia melakukannya, Ning akhirnya meletakkan cangkir anggurnya dan bangkit berdiri di alamnya. Jalan api Jadevire Realm sekarang memiliki total 12 hegemoni di dalamnya. Ning dapat dengan jelas melacak tindakan dan pergerakan semua hegemoni dan kaisar. Begitu aku bergerak melawan salah satu dari mereka, aku akan diekspos dan sisanya akan diperingatkan. Jadi aku mungkin hanya bisa menangkap salah satu dari mereka. Yang mana yang harus saya pilih? Ning tiba-tiba menyeringai. Yang terkuat, kurasa. Jika dia akan mengandalkan lorong yang menyala dan jebakan mereka untuk menangkap hegemon, dia akan menangkap yang terkuat. Dari 12 hegemon, yang terkuat pastilah hegemon Azurefin. Orang pembawa sial Dao Lord Dark North yang licin itu. Dia pasti telah mendapatkan laporan intelijen yang sangat rinci mengenai Jadevire Realm jika tidak, bagaimana dia bisa membuangku dengan mudah berkali-kali berturut-turut. Hegemon Azurefin duduk di sana dalam posisi lotus di udara, 2 harta karun jenis tali melingkar di sekelilingnya. Dia hanya duduk diam di sana, indranya sangat selaras. Namun, cepat atau lambat, dia akan membuat kesalahan, Hegemon Azurefin dengan tertawa dingin. Lorong yang menyala tidak lagi hanya memiliki jebakan asli di dalamnya, mereka juga memiliki jebakan yang dipasang oleh Hegemon dan kaisar lainnya. Salah satu contoh nasib buruk dan dia akan memukul salah satu dari mereka. Kesempatan saya akan datang kepada mereka. Hegemon Azurefin sangat sabar. Fakta bahwa dia bersedia menghabiskan waktu yang luar biasa untuk melayang di antara alam semesta dalam petualangannya adalah bukti kesabarannya. Bahkan jika dia harus menghabiskan 1000 siklus kekacauan di sini di lorong-lorong yang menyala, dia masih akan lebih dari cukup sabar untuk melakukannya. Telinga Hegemon Azurefin berkedut sedikit. Dia membuka matanya untuk menatap ke depan, di mana dia segera melihat sebuah kerajaan dengan hati-hati maju di udara. Itu ada kerajaan.
Hegemon Azurefin sangat senang. Astaga, dia segera berubah menjadi seberkas cahaya yang menembak setelah Ning. Dia telah menghabiskan lebih dari 100.000 tahun di lorong-lorong yang menyala ini, dan sudah cukup akrab dengan yang ada di area tempat dia berada. Dia tahu di mana jebakan asli berada dan jebakan yang ditempatkan oleh Hegemon, membuatnya mudah baginya untuk mengejar musuhnya. Hegemon Azurefin, penghuni alam tampaknya sangat terkejut, segera berbalik untuk melarikan diri ke arah yang berbeda. Kamu tidak akan kemana-mana. Hegemon Azurefin meraung saat dia mengejar dari belakang. Rilamship melanjutkan penerbangan paniknya. Ledakan. Tiba-tiba, dengan ledakan keras, sejumlah besar batu muncul entah dari mana dan mulai berputar dan menabrak segala sesuatu yang berada dalam jangkauan jebakan. Meskipun Rilamship mampu menahan serangan, itu masih hancur terbang mundur. Kesempatan yang sempurna. Hegemon Azurefin sangat senang melihat ini dan segera mengejar. Namun, alam semesta dengan cepat melarikan diri dari batas jebakan dan mulai berakselerasi sekali lagi saat melarikan diri. Rilamship melarikan diri sementara Hegemon mengejar. Hegemon Azurefin menggunakan talinya untuk membuka jalan baginya, menyapu semua bahaya. Meskipun dia marah mengejar Ning dan merasa cukup akrab dengan lingkungannya, dia masih tetap cukup berhati-hati. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia masih hidup meskipun telah mengunjungi begitu banyak daerah berbahaya di banyak alam semesta. Sempurna. Datang mendekat. Ning tersenyum riang saat dia melirik ke belakang dari dalam ranah, melarikan diri. Dia tahu lokasi pasti dari semua lorong, semua mekanisme, asli, dan semua jebakan yang ditempatkan Hegemon. Ketika dia sesekali mengaktifkan salah satu dari mereka secara tidak sengaja, itu tidak lebih dari kepura-puraan. Kami tiba di depan. Ning merasa sangat bersemangat, karena jebakan yang mengerikan tidak terlalu jauh darinya. Ini adalah salah satu jebakan paling mematikan yang terletak di dalam lorong-lorong api yang tak berujung. Site pernah menggunakannya untuk menjebak para pembudidaya, lalu mengirim mereka ke daerah penjara. Kekuatan jebakan ini sangat besar sehingga bisa menangkap Hegemon dengan mudah. Bahkan 2 atau 3 Hegemon dalam satu kelompok akan ditangkap. Namun, kelompok Hegemon yang lebih besar berarti bahwa satu Hegemon mungkin jatuh ke dalam perangkap sementara yang lain masih jauh, karena mereka bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Itu akan merepotkan, itulah mengapa Ning memilih satu target kali ini. Waktunya untuk menangkap Hegemon. Ning merasa cukup bersemangat. Di masa lalu, dia tidak akan pernah berani membayangkan hal seperti itu, tetapi sekarang dia mengendalikan lorong-lorong menyala yang dia lakukan. Astaga, Rilamship langsung terbang melewati mekanisme berbahaya itu, yang tetap tidak diaktifkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Ning telah mempertahankan kendali atas semua mekanisme paling berbahaya dan membuat mereka dalam keadaan tidak aktif, tidak membiarkan mereka melepaskan kekuatan penuh mereka. Inilah mengapa Hegemon tidak menemui masalah serius sejauh ini. Yang mereka lihat adalah yang sudah lama diungkapkan oleh orang lain. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Alammu adalah milikku. Hegemon Azurefin dengan marah mengejar dari belakang, mencoba menggunakan talinya untuk melilit alam dari jauh. Sayangnya, Daolord Darknord terlalu cepat melarikan diri. Dan disinilah kita. Di sana, dikelilingi oleh ilusi yang tak terhitung jumlahnya dari lorong-lorong menyala, klon kekuatan ilahi Ning telah menonton sepanjang waktu ini dari atas altar diagram formasi. Itu telah menyaksikan 2 titik cahaya telah berkembang melalui lorong, yang pertama adalah Rilamship sementara yang kedua adalah Hegemon Azurefin. Mengaktifkan. Klon kekuatan ilahi Ning langsung mengaktifkan mekanisme menakutkan melalui diagram formasi, menyebabkan kekuatan yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Suara mendesing. Desir. Hegemon Azurefin telah mengejar Ning dengan kecepatan tinggi, dan dia membanting tepat ke area mekanisme. Ledakan. Riak aneh kekuatan dimensi tiba-tiba muncul. 8 tempat berbeda di lorong yang menyala itu mulai bersinar dengan cahaya yang membentuk sangkar ilusi yang luas di udara. Sangkar kosong benar-benar menjebak Hegemon Azurefin yang menyerang, yang terus terbang ke depan hanya untuk menabrak langsung ke membran sangkar. Ledakan. Hegemon Azurefin terlempar beberapa langkah mundur. Apa yang sedang terjadi? Hegemon Azurefin tiba-tiba menjadi pucat, ekspresi kaget dan ngeri muncul di wajahnya saat dia mengamati sekelilingnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah terperangkap di dalam sangkar kosong dan melihat membran yang terus berubah dan berubah di sekelilingnya. Merusak. Hegemon Azurefin mengulurkan tangan kanannya, mengubahnya menjadi cakar penghancur yang menakutkan yang menuju ke membran kekosongan. Kekosongan membrans tidak mengeluarkan suara sama sekali. Itu hanya sedikit tertekuk seperti gelembung, dengan mudah membelokkan kekuatannya tanpa mengalami kerusakan apapun.
Hati Hegemon Azurevin menjadi sedingin es. Dia telah mengunjungi banyak tempat dan melihat banyak hal, jadi dia langsung menyadari bahwa bahkan jika dia 10 kali lebih kuat daripada dia sekarang, dia mungkin masih tidak akan bisa mengalahkan sangkar kosong ini. Bagaimana bisa ada sangkar kosong di sini? Ini tidak mungkin. Saya telah melintasi lorong ini lebih dari 10 kali, dan saya telah mengintai tempat ini dengan tali saya tepat setelah alam terbang melewatinya. Baik alam maupun taliku tidak mengaktifkan jebakan. Mengapa itu aktif segera setelah saya melewatinya? Hegemon Azurevin hampir tidak bisa mempercayainya. Dan aku juga tidak menemukannya di masa lalu. Mengapa mekanisme mengerikan seperti itu tiba-tiba aktif tanpa peringatan apapun? Sudah lebih dari 100.000 tahun. Tak satu pun dari Hegemon atau Kaisar mengalami masalah saat memasuki tempat ini. Jika ada jebakan yang sangat mematikan di sini, maka secara logis beberapa Hegemon dan Kaisar lain seharusnya sudah terperangkap sejak lama. Namun, tidak ada kabar dari siapapun di aliansi 16 alam semesta, yang berarti bahwa Kaisar lainnya baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba diaktifkan sekarang padahal sebelumnya tidak diaktifkan? Apakah ada seseorang yang mengendalikan mereka sekarang? Hegemon Azurevin tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Suara mendesing. Rilam Ship, melarikan diri, tiba-tiba berbalik dan terbang kembali, berhenti di luar sangkar kosong. Dua sosok muncul dari alam. Salah satunya adalah pemuda berjubah putih dengan sarung pedang hitam di punggungnya, sementara yang lain adalah pelindung site berbulu putih. Daolord Darknorth. Hegemon Azurevin menatap pemuda berjubah putih. Hegemon Azurevin, ini harus menjadi pertama kalinya kami benar-benar bertemu tatap muka. Ning tersenyum. Apa? Apakah kamu datang untuk menertawakan sekarang karena aku telah jatuh ke dalam perangkap ini? Hegemon Azurevin berkata dengan dingin. Ning menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak, aku datang untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkan saya. Wajah Hegemon Azurevin menegang. Benar, saya ingin mengajukan pertanyaan. Apakah Anda ingin hidup, atau Anda ingin mati? Ning tersenyum sambil melihat Hegemon Azurevin. Kata-kata ini menyerang Hegemon Azurevin. Dia segera berteriak kaget, "Kakao, itu kamu. Orang yang mengendalikan mekanisme itu adalah Anda. Saya pikir ada Hegemon atau kekuatan besar lain di balik jebakan ini. Aku tidak menyangka itu kamu, Daolord kecil yang lemah." Begitu dia jatuh ke dalam perangkap, dia telah menghitung bahwa kemungkinan besar seseorang telah secara aktif melepaskan mekanismenya. Kalau tidak, mengapa itu tetap tidak aktif begitu lama, mengabaikan tali dan ranahnya tetapi aktif ketika dia terbang melewatinya? Itu pasti formasi yang bisa diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai kebutuhan, yang berarti harus ada seseorang yang mengendalikannya. Berapa harga yang harus saya bayar untuk meninggalkan tempat ini? Hegemon Azurevin menatap Ning, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Suaranya, bagaimanapun, tetap cukup tenang. Sederhana, jadilah punggawa saya. Saya tidak akan meminta terlalu lama 108.000 siklus kekacauan akan dilakukan, kata Ning. Bagi seorang hegemon sepertimu, menghabiskan 108.000 siklus kekacauan berkeliaran di dunia luar bukanlah apa-apa. Aku seorang hegemon melayanimu, seorang Daolord, sebagai seorang punggawa. Ekspresi marah muncul di mata Hegemon Azurevin saat dia menggeram, tidakkah kamu pikir kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Aku memang tidak lebih dari seorang Daolord belaka, tetapi nasibmu, Hegemon yang agung, sekarang berada di bawah kendaliku. Ning menatap tajam pada Hegemon Azurevin. Nasibku ada di tanganmu. Hegemon Azurevin menatap melewati sangkar kosong yang memenjarakannya. Jika tebakanku benar, ini tidak lebih dari sangkar penghalang yang tidak penting. Paling-paling bisa menangkapku, bukan membunuhku. Selama aku terus menyerangnya, aku akan bisa menghabiskan kekuatannya. Saya menolak untuk percaya bahwa satu mekanisme dapat melahirkan sangkar kekuatan permanen dengan kekuatan seperti itu. Jining mengangguk perlahan. Pengurangan yang mengesankan, Hegemon. Kata-kata Anda benar jika Anda melawan, sangkar kosong ini tidak akan bertahan terlalu lama. Tapi, tidakkah menurutmu Site akan mempertimbangkan hal ini? Hegemon Azurevin memandang Ning. Dengan tetapi pikiran, saya dapat membuat link kosong antara kandang ini dan daerah penjara, jelas Ning. Aku akan mengirimmu untuk dipenjara di sana. Anda harus tahu betapa mematikannya wilayah penjara Jade Firerilem. Hegemon Azurevin adalah seorang pria yang telah melihat banyak hal. Dia tahu bahwa Site tidak akan sebodoh itu untuk mengharapkan kandang kosong seperti itu untuk terus-menerus menjebak musuh mereka. Sangat mungkin bahwa memang ada mekanisme yang dengannya seseorang dapat dikirim melalui tautan kosong ke wilayah penjara. Wilayah penjara, penjara agak rusak, dan seluruh wilayah secara keseluruhan telah dilanggar.
Ini hampir tidak berbahaya seperti dulu. Hegemon Azurevin tertawa dingin, mengingat kekuatanku, dengan waktu yang cukup aku seharusnya bisa melarikan diri. Bahkan jika saya tidak dapat segera melarikan diri, saya akan dapat meminta bantuan kekuatan besar lainnya. Anda tidak akan bisa mengancam saya. Anda salah. Ada perbedaan bahkan di antara penjara. Ada 7 penjara pusat khususnya, Ning menjelaskan, dan meskipun 3 di antaranya telah hancur berantakan, 4 di antaranya tetap dalam kondisi sempurna. Aku akan mengirimmu ke salah satu dari 4 itu. Lupakan tentangmu, bahkan penguasa alam semesta yang terperangkap di dalamnya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Wajah Hegemon Azurevin menegang. Dia telah membaca laporan intelijen mengenai Jadevire Realm dan mengetahui 7 penjara pusat. Mengingat betapa rusaknya wilayah penjara secara umum, mereka benar-benar tidak akan mampu menahan Lord Otterverse. Ning mengklaim sebaliknya mungkin hanya sesumbar, tapi memenjarakan Hegemon sepenuhnya mungkin. Apakah kamu sudah memutuskan? Ning bertanya. Menjadi pengikutku tidak terlalu memalukan. Jangan khawatir, saya tidak akan mempublikasikan ini. Saya akan memberitahu semua orang bahwa kami berdua adalah teman yang sangat dekat yang sudah saling kenal selamanya, itulah sebabnya Anda memilih untuk membantu saya. Dan menurutmu siapa yang akan percaya itu? Hegemon Azurevin berkata dengan dingin, siapa di dunia ini yang akan percaya? Semua orang tahu aku datang ke alam Jadevire karena aku menginginkan alammu, dan semua orang tahu tipe orang sepertiku. Menyerahkan ranah dan sebagai gantinya berteman denganmu, lalu melangkah lebih jauh untuk berjuang melindungimu. Apakah Anda benar-benar berpikir Hegemon itu benar-benar bodoh? Bahkan seorang dungu yang asli akan dapat mengatakan bahwa saya dipaksa untuk menjadi pengikut Anda. Melihat ini, Ning mengerutkan kening. Lalu apa yang kamu usulkan? Menjadi punggawa untuk Daolord yang lemah sepertimu akan menjadi penghinaan terbesar dalam hidupku. Tidak mungkin aku akan menerimanya. Hegemon Azurevin menggelengkan kepalanya, kata-katanya benar-benar tanpa kompromi. Ning merasa sedikit bermasalah. Dia tidak menyangka bahwa Hegemon Azurevin yang temperamental akan sangat peduli dengan wajah sehingga dia bahkan akan membuang nyawanya. Bagaimana dengan ini? 10.000 siklus kekacauan, kata Ning. Huff. Hegemon Azurevin menggelengkan kepalanya. Tatapan Ning menjadi dingin. 1000 siklus kekacauan. Ini adalah penawaran terakhir saya. Saya hanya membutuhkan Anda untuk melayani saya selama ribuan siklus kekacauan. Untuk Hegemon sepertimu, ini adalah periode waktu yang sangat singkat. Saya sudah menunjukkan belas kasihan kepada Anda, mengingat Anda datang untuk mencoba dan mencuri harta saya. Jika Anda menolak bahkan tawaran saya tentang 1000 siklus kekacauan, huff. Sebenarnya, 1000 siklus kekacauan benar-benar merupakan tawaran terakhir yang bersedia dibuat Ning. Ini karena Primal Twin-nya secara konsisten menggunakan podium batu autark di dalam Azure Flower Estate sementara di bawah pengaruh akselerasi temporal 100x. Jadi, 1000 siklus kekacauan untuk tubuh aslinya akan menjadi setara dengan lebih dari 100.000 siklus kekacauan untuk Primal Twin-nya atau dengan kata lain, waktu untuk Daomerge. Terlepas dari apakah dia berhasil atau gagal dalam Daomerge-nya, Hegemon Azurevin tidak lagi berguna. Beri aku jawaban. Ning menatapnya. Hegemon Azurevin bisa merasakan niat membunuh meningkat di Daolord di depannya, tapi ini hanya membuatnya tertawa hahaha. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, Azurevin, akan ditempatkan dalam posisi yang sangat buruk oleh seorang Daolord. Aku, Azurevin, telah berkeliaran selama berabad-abad dan telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku telah membunuh sesukaku dan menjarah sesukaku. Turunkan kepalaku di hadapan Daolord yang lemah dan menjadi pengikutnya. Aku lebih baik mati. Hegemon Azurevin memelototi Ning. Plus kau bahkan tidak mampu membunuhku. Silakan dan kunci aku. Silakan dan kirim saya ke penjara paling sentral di alam Jadevire. Ketika saatnya tiba, saya akan membayar harga yang luar biasa kepada Realmelord Windgrass dan memintanya secara pribadi menggunakan Black Sun untuk menyerang penjara dan menghancurkan saya. Wajah Ning menegang. Tuan Kerajaan Windgrass. Black Sun adalah senjata yang benar-benar menakutkan yang ditinggalkan Sith dari Dawn War. Biasanya, itu dapat digunakan untuk secara singkat membuat saluran ruang waktu yang memungkinkan perjalanan seketika ke tempat-tempat yang sangat jauh, tetapi juga memiliki kemampuan yang lebih buas. Itu bisa digunakan untuk menyerang. Setelah energi yang terakumulasi dilepaskan melalui Black Sun, kekuatannya akan sangat besar sehingga bahkan penguasa lain mungkin binasa sebelum itu. Realmelord Windgrass adalah Lord Otterverse dan bertanggung jawab atas Black Sun. Dengan demikian, dia memiliki status transenden bahkan di antara rekan-rekannya di Chaosverse. Fondasi Jadevire Realm telah hancur,
menyebabkannya melemah secara dramatis, sedangkan Black Sun tidak rusak. Jika Real Mallard Windgrace benar-benar datang, dia mungkin akan mampu menembus penjara inti dan menyelamatkan hegemon Azurefin. Saya mendengar bahwa harga yang dibutuhkan untuk membangun saluran ruang waktu melalui Black Sun benar-benar besar, kata Ning. Tidak ada hegemon atau kaisar yang memilih untuk membuat permintaan seperti itu untuk memiliki kesempatan yang lebih baik di ranah. Untuk meminta Real Mallard Windgrace datang ke sini secara pribadi dan menggunakan Black Sun untuk menembus penjara inti untuk menyelamatkan Anda mungkin akan lebih mahal daripada hanya membuat saluran ruang waktu. Apakah Anda yakin bisa membayar harga seperti itu? Saya tidak bisa. Tatapan hegemon Azurefin dingin sementara suaranya menggeram tapi aku bersedia melayaninya sebagai pelayan sebagai imbalan. Sebagai pelayan, Ning tertawa. Kamu lebih suka menjadi pelayan Real Mallard Windgrace daripada menjadi pengikut ribuan siklus kekacauan bagi seorang Daolord sepertiku. Masuk akal. Real Mallard Windgrace adalah sosok yang ditinggikan, sementara aku hanyalah seorang Daolord belaka tapi Azurefin, apakah kamu yakin dia bahkan membutuhkan pelayan sepertimu? Jika dia tidak menginginkan pelayan seperti saya, maka di masa depan saya akan berkeliaran di daerah berbahaya lainnya untuk mendapatkan harta dan perlahan membalasnya, kata hegemon Azurefin. Berdasarkan pemahaman saya tentang temperamennya, dia mungkin harus menerima tawaran seperti itu. Bahkan jika dia benar-benar tidak mau datang menyelamatkanku, aku lebih baik tetap terjebak di sini di dalam penjara. Setelah roda yin yang samsara mencapai tempat ini, Anda akan binasa, kata Ning. Jika saya mati, saya akan mati. Saya, Azurefin, telah menjelajahi Chaos Verse dan telah melihat semua yang bisa dilihat. Meskipun saya tidak menyambut kematian, saya bahkan lebih tidak menyambut penghinaan. Daolord sama lemahnya dengan semut. Beraninya salah satu dari kalian berpikir untuk memintaku, Azurefin, melayanimu sebagai punggawa. Hegemon Azurefin memandang Ning dengan mengejek. Menggelikan, menggelikan. Ning menatap hegemon Azurefin yang berwajah dingin dari luar kandang. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kekhawatiran terbesarnya bukanlah apakah dia akan mampu menangkap hegemon atau tidak. Kekhawatiran terbesarnya adalah, apakah dia bisa meyakinkan hegemon untuk tunduk. Kamu memanggilku selemah semut, kata Ning. Apakah kamu benar-benar meremehkan Daolord? Apa? Apakah kamu pikir kamu kuat? Yang bisa Anda lakukan hanyalah mengelabui dan menjebak saya berkat kendali Anda atas beberapa mekanisme. Jika bukan karena jebakan mengerikan yang ditinggalkan Site di alam Jadevire, apakah Anda pikir Anda benar-benar akan memiliki kesempatan untuk menyombongkan diri seperti ini di hadapan saya? Aku akan menghancurkanmu menjadi debu dengan satu cakar. Mata hegemon Azurefin bersinar dengan cahaya buas. Yang bisa Anda lakukan hanyalah bersembunyi di luar kandang dan menyombongkan diri dari posisi aman. Betapa menggelikan. Ning menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu meremehkan Daolord. Oh, kudengar kau berhasil memaksa Archon Silk Snow untuk bunuh diri, kan? Anda mungkin menjebaknya di salah satu mekanisme ini. Hegemon Azurefin benar-benar dipenuhi amarah terhadap Daolord di depannya. Daolord yang lemah ini menghinanya dari luar kandang. Sudah berapa lama sejak seorang Daolord berani bersikap seperti ini di hadapannya? Bagaimana dengan ini, Azurefin? Mari kita bertaruh sedikit, kata Ning. Taruhan. Azurefin memandang Ning. Taruhan apa? Aku akan memasuki sangkar kosong dan bertarung melawanmu, kata Ning. Aku akan mengandalkan kekuatanku yang sebenarnya untuk bertarung melawanmu, dan aku akan memberimu waktu 1 jam. Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya pada jam itu, Anda akan kalah. Anda harus menerima hasil taruhan kami dan menjadi punggawa saya. Kamu bersedia masuk ke dalam untuk bertanding melawanku. Mata hegemon Azurefin berbinar. Dia telah benar-benar marah berabad-abad yang lalu, tetapi sangkar kosong membuatnya sehingga dia tidak dapat melukai Ning sedikit pun. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia berhasil menahan amarahnya dan membuang begitu banyak pembicaraan. Sekarang, setelah mendengar bahwa Daolord yang lemah ini begitu ceroboh dan bodoh untuk masuk ke dalam, dia langsung senang. Baiklah, aku akan menerima taruhan itu. Tapi aku tidak butuh 1 jam. Berdiri saja di depanku dan andalkan kekuatanmu sendiri untuk bertahan selama 10 detik. Lakukan itu, dan Anda akan menang. Mata hegemon Azurefin memerah karena haus darah. Dia benar-benar tidak percaya bahwa hegemon agung seperti dia, peringkat tinggi bahkan di antara hegemon lainnya, tidak akan mampu memusnahkan Daolord kecil seperti Dark North. Sepakat, tidak mundur, kata Ning. Aku lebih baik mati daripada melanggar janjiku. Hanya saja, jangan menyesal mati di tanganku, bocah. Hegemon Azurefin menjilat bibirnya, matanya berkedip dengan cahaya darah.
Suara mendesing. Dengan sekejap, Ning terbang melewati dinding tak terlihat dan di dalam sangkar kosong. Hegemon Azurevin sedikit terkejut saat melihat Jining langsung masuk ke dalam Void Cage. Bibirnya membentuk senyuman aneh. Daolord Dark North, awalnya aku lebih suka meremehkanmu. Anda hanya menangkap saya berkat jebakan ini, tetapi Anda berani meminta saya untuk melayani Anda sebagai punggawa Anda. Sekarang, bagaimanapun, saya merasakan sedikit kekaguman terhadap Anda. Setidaknya kamu memiliki keberanian untuk langsung menuju ke sangkar kosong ini. Terima kasih atas pujian Anda, kata Ning sambil tertawa. Segera, Azurevin, kamu akan tahu bahwa aku memiliki kekuatan untuk pergi dengan keberanianku. Kamu mungkin memiliki keberanian, tetapi itu adalah keberanian yang bodoh. Wajah Hegemon Azurevin berubah sedingin es sekali lagi saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, apakah kamu siap?" Setelah Anda siap, saya akan bergerak. Mengingat harga dirinya, Hegemon Azurevin merasakan keyakinan mutlak pada keunggulannya sendiri. Tidak mungkin dia akan menurunkan dirinya untuk melancarkan serangan diam-diam. Dia akan menghancurkan Daolord Dark North dengan kekuatan langsung yang luar biasa. Sangkar kosong itu tidak terlalu besar, hanya berdiameter sekitar 300 meter. Ning dan Azurevin berdiri di dalamnya, saling menatap di udara. Kamu bisa bergerak kapanpun kamu mau. Tubuh Ning berkedip saat ia mewujudkan 3 kepala dan 6 lengan, semua 6 pedang Northbow terbang ke tangannya. Sebelum kita mulai, kita perlu memperjelas taruhannya, kata Hegemon Azurevin. Kamu harus mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk bertarung melawanku. Jika saya tidak bisa mengalahkan Anda dalam 10 napas, saya kalah. Jika saya kalah, saya akan menjadi pengikut Anda dan mengikuti Anda selama 1000 siklus kekacauan. Tapi jika aku menang, jika kamu menang, aku akan mati. Begitu saya mati, mekanisme ini akan hilang, kata Ning. Hegemon Azurevin berkedip, lalu menyeringai. Bagus. Pada awalnya, dia memiliki kesan yang sangat buruk tentang Ning, tapi sekarang mulai membaik. Setidaknya anak itu berterus terang. Gunakan seranganmu yang paling kuat terhadapku. Lanjutkan. Jika saya menyerang lebih dulu, Anda mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan Anda. Hegemon Azurevin berdiri di sana, posturnya megah dan auranya tertutup. Sangat baik. Ning menatap lawannya. Hegemon Azurevin ditutupi dengan sisik biru. Dia tampak seperti lelaki tua kurus, dan tubuhnya tampak keriput dan lemah, tetapi dia sebenarnya adalah Chaos God Beast yang sangat biadab yang telah mencapai hegemoni. Dia mungkin bahkan dekat dengan Hegemon Bright Sore dalam kekuasaan dan berperingkat tinggi bahkan di antara rekan-rekan hegemoniknya. Ning menatap lekat-lekat pada lawannya, sementara Hegemon Azurevin terus mencermati gerakan Ning juga. Meskipun Hegemon Azurevin sangat percaya diri dengan kemampuannya, dia tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Dengan demikian, dia akan menggunakan semua kekuatannya dan tidak mengendur sedikitpun. Tiba-tiba Ning menghilang tanpa jejak. Kemana dia pergi? Wajah Hegemon Azurevin berubah. Dia menyapu seluruh ruang kosong dengan akal sehatnya, tapi seolah-olah Daolord Dark North telah benar-benar menghilang. Bahkan tidak ada dewa yang bisa menemukannya. Meski tercengang, harga diri Hegemon Azurevin menahannya untuk tidak langsung menyerang. Dia terus berdiri di sana dengan percaya diri tanpa bergerak, karena dia sudah berjanji untuk membiarkan Ning meluncurkan serangan pertama. Ledakan, 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 ledakan. Wilayah tenang 300 meter di dalam sangkar kosong tiba-tiba dipenuhi dengan ledakan. 6 pedang Northbow muncul entah dari mana, begitu pula Ning. Keenam pedang itu langsung melepaskan kekuatan yang sangat mengejutkan, berubah menjadi pedang tsunami yang secara bersamaan menghantam Hegemon Azurevin. Satu memukul kepalanya, dua memukul punggungnya, satu memukul dadanya, satu memukul lehernya, dan satu memukul wajahnya. Pedang Omega Dao Pemecah Surga. Betapa sombongnya. Pedang Omegaku Dao Pemecah Surga adalah seranganku yang paling kuat, dan kekuatannya mendekati level hegemonik. Aku mungkin tidak bisa menghancurkan harta abadi kelas atas menjadi debu dengan serangan ini, tapi setidaknya aku bisa memecahkannya. Dia berani menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan ini bahkan tanpa mencoba untuk memblokirnya. Dia terlalu percaya diri. Ning agak kesal dan tersinggung oleh arogansi lawannya. Ledakan terdengar, diikuti oleh ekspresi terkejut di wajah Hegemon Azurevin. Mau tak mau dia dikirim terbang mundur oleh serangan itu, menabrak dinding sangkar kosong di belakangnya dan berhenti di udara. Namun, tubuhnya sama sekali tidak terluka. Bahkan wajahnya, yang dipukul langsung, tidak memiliki goresan sedikitpun. Daolord sepertimu sebenarnya mampu dengan kekuatan seperti itu.
Hegemon Azurefin terlahir sebagai Chaos God Beast dan dengan demikian memiliki keunggulan luar biasa dalam hal kekuatan pertahanan. Dalam hal ini, dia sebenarnya sebanding dengan Lord Otterverse. Dia bisa berdiri di sana tanpa bergerak dan membiarkan hegemoni lain menyerangnya tanpa menderita luka sama sekali. Tubuhnya telah lama mengkristal dan disempurnakan hingga ekstrim, dan kemampuan bawaannya memberikan perpaduan sempurna antara ketangguhan dan kekenyalan. Untuk melukainya sangat, sangat sulit. Namun, Hegemon Azurefin tidak merasa sedikit pun puas. Yang dia rasakan hanyalah keterkejutan pada kekuatan jurus pedang Ning. Tapi sekarang giliranku. Dengan teriakan marah, Hegemon Azurefin juga meledak. Ledakan, cincin kekuatan dimensional keluar dari sekelilingnya, menyebar seperti gelombang air yang menghasilkan dorongan yang sangat kuat yang menyapu ke segala arah. Ini adalah seni rahasia Hegemon Azurefin, seni rahasia hegemonik yang benar-benar kuat yang dikenal sebagai Azurefin Fiefdom. Dia telah menghabiskan ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan menciptakan dan menyempurnakan seni rahasia ini. Cincin dimensi menyebar, berusaha untuk mencakup seluruh sangkar kosong. Merusak, Ning segera mengeksekusi seni rahasianya sendiri. Sepasang sayap emas muncul di udara, dilindungi oleh busur cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bersama-sama, mereka membentuk pedang Omega Dao Yin Yang, dan mereka menyapu ke arah seni rahasia musuh dengan ketajaman yang tak tertandingi. Bang, 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 dihadapkan dengan riak dimensi aneh itu, sayap emas dan busur cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai runtuh dan pecah. Dunia hati, turun. Ning mengeksekusi proyeksi hatinya juga, tapi dia masih tidak bisa mencegah seni rahasianya runtuh. Kombinasi proyeksi seni rahasia, Hertward Ning cukup kuat di antara kaisar, tetapi dibandingkan dengan seni rahasia yang sepenuhnya dikuasai seorang hegemon seperti Azurefin, dia masih tidak dapat mengikutinya. Proyeksi dunia hati. Hegemon Azurefin melirik dunia ilusi yang telah terwujud di sekelilingnya. Dia mulai mendapatkan pendapat yang lebih tinggi tentang anak, Daolord Dark North ini. Mati. Hegemon Azurefin melambaikan tangan kanannya, mengulurkan 5 jarinya. Mereka terentang seperti tangan raksasa yang menyemburkan sinar matahari, merobek semua oposisi dan menyebabkan ruang itu sendiri menekuk dan menekan di depan mereka. Seluruh dunia tampaknya lahir dan kemudian langsung dihancurkan di dalam bidang ruang kompres itu. Ini adalah teknik pembunuh yang sering disukai Hegemon Azurefin, akhir hari. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan dan dengan demikian segera memilih untuk menggunakan serangan pembunuhnya. 10 napas adalah waktu yang sangat lama, tetapi Hegemon Azurefin harus menggunakan semua kekuatannya untuk memaksimalkan peluang kemenangannya. Betapa menakutkannya. Wajah Ning benar-benar pucat saat melihat tangan raksasa ini meraihnya. Dia tidak bisa mengelak, juga tidak ada tempat yang bisa dia hindari. Dihadapkan dengan serangan yang begitu mempesona, dia hanya memiliki satu pilihan: hadapilah secara langsung. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melibatkan Hegemon dalam pertempuran hidup dan mati. Hegemon Azurefin, berdasarkan laporan yang diperoleh Ning, kemungkinan besar lebih kuat daripada Hegemon Windrain atau Hegemon Netherlily. Namun, hanya ketika benar-benar melawan Hegemon, seseorang akan sepenuhnya memahami betapa menakutkannya mereka. Semua 6 pedang Ning bergerak secara bersamaan. Pedang tsunami air mulai berputar, berubah menjadi pusaran air yang kemudian menjadi pusaran hitam berputar kegelapan. Ning sendiri tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam mengerikan yang melahap segala sesuatu di daerah sekitarnya. Hegemon Azurefin sendiri hanya bisa diam-diam menghela nafas melihat betapa mendalamnya wawasan Daolord Dark North tentang Dao. Bagaimana seorang Daolord bisa mencapai ketinggian seperti itu? Apakah ini sebabnya dia berani melawan hegemoni dalam pertempuran tunggal? Memotong. Tangan raksasa itu langsung menghantam lubang hitam, dan suara yang sangat lembut bisa terdengar. Kedengarannya seperti gelembung yang meletus. Lubang hitam pecah berkeping-keping, sementara Ning berkepala 3, 6 tangan dikirim terbang mundur. Dia menabrak dinding sangkar kosong, yang sedikit bergetar dan menghilangkan kekuatan serangan. Namun, kekuatan balasan dari tabrakan itu cukup untuk membuat Ning tersandung beberapa langkah lagi. Hegemon Azurefin memandang Ning dengan heran. Dia benar-benar memblokirnya. Dia bahkan tidak terluka. Ning, bagaimanapun, merasa seolah-olah darahnya dalam keadaan kacau. Seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Mati untukku. Hegemon Azurefin meledak dengan amarah. Tidak mungkin dia akan mengakui kekalahan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu cakar raksasa demi satu menyerang ke arah Ning, menciptakan ilusi yang kemudian mereka hancurkan dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa.
Ning tidak punya pilihan selain membela. Hanya dalam satu tarikan napas, Hegemon Azurefin telah melepaskan ratusan serangan cakar, yang masing-masing diisi dengan kekuatan maksimumnya. Darah akhirnya menyembur keluar dari mulut Ning, dan bahkan kulitnya mulai memerah. Dia telah bertahan dengan mati-matian melawan rentetan serangan, tetapi bahkan hanya satu dari mereka sudah cukup untuk membuat bagian dalamnya berantakan. Beberapa ratus berturut-turut menjadi terlalu banyak. Apa, tubuh ilahinya masih belum pecah? Hegemon Azurefin mulai tidak sabar. Suara mendesing. Tubuhnya tiba-tiba berubah. Dia sebelumnya terlihat seperti lelaki tua kurus bersisik biru, tetapi dia sekarang berubah menjadi binatang buas yang hebat. Ini adalah binatang berkuku dengan 4 kaki yang benar-benar tertutup sisik biru. Kepalanya berbentuk segitiga, sedangkan tubuhnya ramping dan panjang. Sisik biru bahkan menutupi ekornya yang panjang, yang bergoyang di belakangnya seperti cambuk logam. Ini adalah bentuk sejati Hegemon Azurefin. Dia adalah seorang Chaos God Beast. Hanya ketika dia kembali ke bentuk aslinya, dia akan dapat melepaskan kekuatan maksimumnya yang sebenarnya. B37P2